kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara kegiatan Madinah pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kultum, dan penjelasan agenda utama, yakni Basic Principle of Rational Antibiotic Use, kemudian diskusi, doa, dan penutup. Dan langsung saja kita melangkah ke agenda pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Akh Ammar. Kepada Al-Akh Ammar, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Jumaidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ammar atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kegiatan Madinah kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan langsung saja kita langkah ke agenda selanjutnya, yakni pembacaan kultum oleh Al-Akh Dr. Idham Said. Dan langsung saja kepada Al-Akh Dr. Idham Said, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kalimat atau kata yang paling pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur yang panjang di antara orang-orang yang telah mendahului kita, baik itu yang lebih tua dari kita maupun bahkan ada anak bayi yang baru lahir yang telah mendahului kita. Tentunya kita pantas bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya ya, dengan mengucapkan syukur pada Allah dan tentunya dengan ketaatan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para pengikutnya. Dan tentunya kita berharap
kelak di akhirat nanti, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya dan kita berharap mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam potongan ayat kita diingatkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran dan serta mengingatkan dalam kesabaran. Ayat yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan peristiwa yang dekat dengan kita. Kullu nafsin zaikatul maut. Dalam surat Al-Imran ayat 185. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kita mendengar beberapa kabar yang sangat dekat. Ya. Ada anak dari teman sejawat dokter, ya saya sebut namanya Dokter Diana Musin, yang anaknya belum cukup setahun kemarin kalau tidak salah atau 2 hari yang lalu meninggal. Allah cabut nyawanya. Dan kemarin malam teman angkatan saya Dokter Helmiadi, yang mungkin semua teman-teman tahu ya, beliau juga meninggal di umur 40-an, 41 atau 42. Dan ada tadi saya juga mendengar ada Ustadz Yazid, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, seorang ulama, seorang yang mengajarkan tentang syariat Islam, juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa yang namanya maut, yang namanya mati tidak mengenal umur. Tidak mengenal seseorang itu siapa apa tidak. Tidak mengenal pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Dan tidak penting kapan seseorang itu mati. Yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu mati. Karena yang menentukan baik tidaknya seseorang kelak setelah meninggal adalah akhirnya. Apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau bahkan suul khotimah. Tentunya kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita semua kelak Allah wafatkan dalam ketaatan, Allah wafatkan dalam akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kematian adalah pemutus kelezatan yang kita harus mengingatnya senantiasa setiap waktu. Ada kekeliruan yang selama ini mungkin masih kita pikirkan atau bahkan kita menganggap seperti itu, bahwa orang baik pasti dicabut lebih dahulu. Ini kurang tepat. Bahkan dalam sebuah hadis, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang Allah panjangkan umurnya dan yang paling baik amalnya. Ini ternyata kapan ST ya? Jadi ST ini tuh menandakan kebaikan seseorang itu bukan dari cepatnya atau tidaknya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi baik tidaknya seseorang adalah ditentukan oleh banyaknya amalnya atau paling baik amalnya. Kita semua sebagai manusia memang punya tabiat senang memiliki umur yang panjang dan takut akan kematian. Ini sudah menjadi tabiat manusia. Tentunya dengan takut kematian dalam artian kita sebagai seorang muslim bukan menghindari kematian, karena walaupun kita bersembunyi di tembok yang tebal, dimanapun kita berada pasti kematian itu akan datang, tidak dipercepat dan tidak pula diperlambat. Yang perlu kita lakukan untuk menghadapi kematian tersebut adalah menyiapkan amal-amal soleh yang kelak bisa menolong kita. Saat ini kita berpikir alam barzah atau alam kubur, alam akhirat adalah sesuatu yang gaib dan dunia adalah nyata. Namun setelah Allah mencabut nyawa kita, dunia itu yang menjadi gaib. Alam barzah dan kelak selanjutnya alam akhirat itu adalah alam yang nyata. Setelah meninggalnya seorang akan terputus semua amalannya. Tentunya kita berharap walaupun kita telah meninggal, amalan-amalan itu masih bisa mengalir kepada kita. Di antaranya ya ilmu yang bermanfaat. Kita sebagai seorang dokter, Masya Allah, profesi yang masih disegani di tengah masyarakat, masih didengar di tengah masyarakat, manfaatkan itu. Profesi yang masih didengar nasihatnya oleh masyarakat, manfaatkan kita sebagai seorang dokter untuk bisa menasihati para pasien,
untuk senantiasa selain memberikan obat, kita mendoakan dan sedikit memberikan nasihat kepada pasien bahwa dokter hanya ikhtiar. Kita harus bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Dan jangan sampai muncul berbangga hati atau berbangga diri ketika ada seorang pasien yang ternyata sembuh melalui perantara kita, kemudian kita timbul ujub, yaitu manusiawi. Segeralah beristighfar bahwa itu bisikan syaitan, bahwa yang memberikan kesembuhan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai perantara. Terakhir yang saya ingin sampaikan, agar kita diberikan Allah rezeki yang luas dan umur yang panjang, maka dalam sebuah hadis kita dianjurkan untuk menjaga silaturahim. Tapi yang perlu saya luruskan ya, saya baca bahwa yang dimaksud silaturahim di sini bukan sekedar bertamu ke tetangga, ke kerabat dan lain sebagainya, tapi yang dimaksud silaturahim di sini adalah yang benar satu rahim ya. Jadi saudara kandung kita, saudara kandung ayah, saudara kandung ibu, itu yang pengertian silaturahim yang sebenarnya. Sambung silaturahim. Jika ada permusuhan di antara saudara kandung atau di antara kita dengan paman kita, dengan bibi kita, segera untuk menyambung kembali silaturahim. Karena dengan begitu, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka insya Allah kita punya rezeki akan dilapangkan, dan tentunya insya Allah umur kita akan dipanjangkan. Jadi saya mengingatkan untuk saya pribadi dan kita semua senantiasa untuk menjaga silaturahim, hubungan kerabat kita dengan saudara kandung kita, dengan saudara kandung orang tua kita, agar tetap terjalin, saling memberikan hadiah, saling berkunjung. Tentunya itu akan menambah ikatan kekeluargaan dan silaturahim kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallah khair kepada Dr. Idham Said atas pembawaan kultumnya. Semoga bisa menjadi pengingat kepada kita semua ya sebagai orang muslim. Dan oke, langsung saja melangkah ke agenda utama, yakni pembahasan terkait materi Madinah atau mengenal lebih dekat seputar informasi dunia kesehatan dengan tema Basic Principle of Rational Antibiotic Use yang akan dibawakan oleh pemateri kita pada malam hari ini, yakni Dr. Munawir, Magister Kesehatan Spesialis Mikrobiologi Klinik. Dan tentunya materi ini sangat relate dengan dunia sekarang ya. Soalnya apa-apa itu di zaman sekarang bisa viral dan apalagi berbau dosis-dosis, bisa malpraktek dan sebagainya. Dan tentunya dengan dokter-dokter, kakak-kakak, dan teman-teman mengikuti kegiatan Madinah seperti ini, insya Allah malapetaka tersebut akan terhindar. Dan oke, langsung saja mungkin kita sapa terkait pemateri kita, yakni Dr. Munawir. Tapi Dok, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Dok? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, insya Allah siap ya Dok untuk membawakan materi. Dan ada Mbak sedikit, ada senior. Aduh, tidak apa, insya Allah dokter sudah siap. Dan ya mungkin tanpa berbasa-basi kembali kepada Dokter Munawir, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Terima kasih kepada moderator. Izin share screen ya. Baik. Tapi Pak kelihatan PowerPoint-nya? Jelas? Kelihatan. Oh iya. Ayo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan sudah diundang di acara online Madinah ya. Madinah yang diselenggarakan M2F, senang sekali. Suatu kebanggaan buat saya. Dan di sini saya lihat ada Kak Wia. Ya, lama enggak ketemu.
Siapa sih ini lagi di sini? Ya banyak ya teman-teman dari M2F dulu. Banyak yang saya lihat, senang sekali. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini saya hanya membawakan sebentar saja sekilas ya basic-basicnya bagaimana penggunaan antibiotik secara rasional, eh, dan tentunya kita nanti akan lanjut dan diskusi. Tadi eh, tausiahnya juga bagus sekali berkaitan dengan kematian dan sebagainya. Ini juga dilaporkan kematian pada tahun ini sekitar di Perang Dunia Kedua tahun 1944 itu banyak sekali tentara atau di militer yang terinfeksi oleh kuman yang disebut dengan Staphylococcus. Tapi waktu itu akhirnya ditemukan penisilin dan mereka berhasil bisa kembali ke rumahnya ya. Jadi mereka mengatakan bahwa terima kasih kepada penisilin, dengan penisilin kami bisa kembali ke rumah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, apa yang terjadi sekarang setelah perkembangan dari tahun 1944 sampai sekarang bahwa orang masuk rumah sakit belum tentu bisa kembali ke rumahnya ya, tapi dia bisa kembali ke rahmatullah kalau terkena dengan infeksi, apabila terjadi infeksi terutama terjadi di ICU. Ya, jadi kita bisa lihat sesuatu hal yang sangat kontras awal di mana Hilang suaranya. Di situ aja. Iya. kedengaran enggak? Kok Dengar, Kak. kedengaran sih? Ya awal Iya, di awal antibiotik itu ditemukan bahwa ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang, tapi sekarang kita seakan-akan memasuki namanya yang disebut sebagai post antibiotik era, di mana antibiotik kita akan masuki di mana antibiotik seperti di mana antibiotik itu belum ditemukan, yaitu pre antibiotik era. Ini kalau kita perbandingkan antara kejadian resistensi antibiotik dengan kejadian penemuan antibiotik baru, itu seperti kalau resistensi itu seperti ibaratnya dengan MotoGP, sedangkan dengan kejadian penemuan antibiotik sebenarnya hanya orang jalan cepat. Jadi kejadian resistensi lebih cepat dibandingkan dengan penemuan antibiotik baru. Ini data menunjukkan bahwa setiap penemuan antibiotik baru pasti akan disertai dengan resistensi. Jadi istilahnya seperti hukum tebar tuai ya. Jadi tahun 1985 misalnya meropenem ditemukan, tahun 1993 dilaporkan sudah ada resistensi terhadap meropenem. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita tabur itu yang dituai ya. Jadi intinya bahwa kita tahu bahwa bakteri adalah makhluk hidup, dia juga akan berusaha untuk bertahan hidup. Kalau kita coba untuk membunuh, maka dia juga akan berusaha untuk beradaptasi supaya dia bisa melangsungkan dia punya kehidupan. Jadi ini adalah sebuah hukum alam ya, sudah sunnatullah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini artinya terjadi. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah proses terjadinya antibiotik resisten tidak bisa kita hilangkan. Tapi yang kita lakukan adalah hanya bisa mengendalikan. Sesuatu hal mustahil kalau kita bisa cegah. Selama kita pakai antibiotik pasti itu terjadi. Kenapa bisa terjadi resistensi antibiotik? Ya, kenapa harus rasional? Karena ini adalah salah satu penyumbang terbesar terjadinya peningkatan bakteri resisten akibat tidak rasional menggunakan antibiotik. Yaitu adalah misuse dan overuse penggunaan antibiotik bukan hanya pada manusia, tapi juga pada hewan. Ya. Ini data dari WHO bahwa banyak sekali faktor-faktor penyebabnya. Cuman yang paling the biggest drivers is misuse and or overuse in human and animals. Ya. Jadi penggunaan pada hewan maupun pada manusia. Jadi kalau kita sebagai dokter ya tentunya kita concern ke manusia. Ini mungkin kita kembali ke dalam tubuh kita bahwa ini sebuah fakta bahwa di tubuh kita itu dipenuhi dengan bakteri atau mikroorganisme. Ya. Mikroorganisme itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan sel kita sendiri, yaitu 10:1. Jadi satu sel manusia kurang lebih terdiri dibanding dengan 10 sel bakteri. Jadi di tubuh misalnya ada satu sel, itu berbanding 10 dengan sel bakteri. Jadi intinya jumlah bakteri dalam tubuh lebih banyak 10 kali dibandingkan dengan jumlah sel kita sendiri. Ya, jadi ini fakta bahwa mengatakan bahwa tubuh kita sebenarnya adalah sebuah ekosistem dari sebuah bakteri. Dan ini yang disebut sebagai flora normal. Dan itu tersebar di seluruh tubuh. Dan ini sangat bermanfaat untuk metabolisme, untuk
apalagi sistem imunologi, ya, mempertahankan keseimbangan dalam tubuh dan hemostasis tubuh, maka ini harus dijaga. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional bisa mengganggu keseimbangan daripada flora normal yang kita punya. Berikutnya bahwa penggunaan antibiotik atau yang tidak rasional yang terjadi adalah apabila kita menggunakan jangka panjang. Ada yang kita sebut dengan istilah antibiotic pressure. Jadi kalau misalnya ada infeksi, biasanya ada 10 bakteri, satu di antaranya itu sudah resisten. Ketika itu terus-menerus diberikan, maka yang mati adalah yang sensitif. Akhirnya yang berkembang adalah yang resisten. Ya. Jadi kenapa kita harus pantau penggunaannya? Karena antibiotik itu ada disebut sebagai selective pressure atau antibiotic pressure. Semua yang sensitif mati, maka yang tinggal ya resisten. Akhirnya yang berkembang berikutnya adalah resisten. Jadi kalau di rumah sakit, ya, kalau misalnya kultur pertama misalnya ya, itu biasanya kita dapat masih sensitif semua. Tiba-tiba kultur kedua berkembang infeksi yang kedua, kemudian kita kultur kok berubah jadi ya resisten. Ya karena ini yang terjadi. Yang sensitif mati, maka resisten yang akan berkembang. Maka itu kenapa kita harus tidak berpanjang atau bagaimana, maka gambaran klinis, marker infeksi, dan sebagainya itu sangat penting untuk kita pantau agar kita memutuskan bahwa antibiotik stop atau kita antibiotik mesti kita berlanjutkan. Berikutnya adalah ada yang disebut dengan collateral damage. Saya jelaskan tadi di awal sebelumnya bahwa di tubuh ada namanya flora normal. Ketika ada infeksi masuk, maka kita menggunakan antibiotik, maka yang terganggu bukan hanya bakteri penyebab infeksi, tetapi flora normal juga ikut terganggu. Itulah yang disebut dengan collateral damage. Jadi targetnya adalah si bakteri penyebab patogen, tapi ternyata flora normal juga ikut terganggu. Jadi ya bukan menjadi target, ternyata ikut juga menjadi terganggu. Akibatnya apa? Di dalam tubuh berkembanglah bakteri resisten. Contoh ya, Enterococcus, terutama contoh kita terinfeksi oleh Staphylococcus aureus tipe MRSA, kemudian dokternya kasih vancomycin, ya di tubuh kita ada namanya kuman Enterococcus, ini banyak sekali dalam usus, ya lama kelamaan karena vancomycinnya terlalu sering, akhirnya berkembang namanya vancomycin resistant Enterococcus. Padahal sebenarnya yang kita mau matikan adalah si aureusnya, tapi kuman flora normal di usus yang ikut juga terganggu. Sebenarnya inti dari penggunaan resep antibiotik rasional adalah yang ini, ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengobati sebuah pasien? Yang pertama adalah diagnosisnya dulu harus benar, making diagnosis, ya. Jadi kalau kita seorang dokter, pasti diagnosisnya dibuat dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan sebagainya. Buatlah diagnosis dengan tepat. Salah diagnosis, pasti salah prescribing, salah peresepan obat. Dengan diagnosis baru kita bisa melihat bahwa pasien ini apakah butuh antibiotik atau tidak. Jangan kita melihat gejala, jangan kita melihat misalnya hanya dari leukosit. Banyak infeksi, banyak kejadian di mana orang mengobati karena leukositosis. Bukan. Leukosit bisa naik bukan karena hanya infeksi. Proses keganasan leukosit naik. Orang habis kena stroke juga leukositnya naik. Orang dehidrasi bisa leukositnya naik. Jadi leukosit adalah salah satu tanda bahwa sebuah marker bahwa terjadi sebuah proses, ada proses inflamasi dalam tubuh. Itu dia infeksi atau bukan, ya kita tidak tahu. Jadi yang kita lakukan adalah membuat diagnosis. Jadi diagnosis dibuat berdasarkan apa? Dari anamnesis yang benar, ya. Anamnesis yang bagus, pemeriksaan fisik yang bagus, dan lab yang bagus. Dan semua data itu saling mendukung satu dan lainnya. Akhirnya kita membuat sebuah diagnosis. Setelah diagnosis itu tegak, barulah kita meresepkan. Ya, jangan sampai kita diagnosisnya misalnya, tiba-tiba pasiennya DBD. Tiba-tiba muncul di bawahnya pengobatan, muncul misalnya antibiotik, cefadroxil. Diagnosis tidak sejalan dengan namanya pengobatan. Ya, gitu. Jadi setelah kita buat diagnosis, maka ketika kita akan meresepkan obat, maka dua yang harus kita pertimbangkan. Dalam hal ini antibiotik. Yang pertama adalah patogennya, dan kedua adalah pasiennya. Bisa jadi antibiotik yang kita berikan cocok untuk patogen, tapi bisa jadi dia kontraindikasi sama pasien. Contoh ya, pasien kita sudah tegakkan diagnosis sebagai
salmonella, infeksi demam tifoid. Oke, saya akan kasih dia si levofloxacin atau ciprofloxacin ya, karena dia bakteri gram negatif cocok untuk patogennya. Tetapi ternyata pasiennya adalah seorang anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Nah, ini kan salah satu kontraindikasi penggunaan quinolone adalah pasien anak-anak di bawah 16 tahun. Ya, karena ada efek samping menghambat di pertumbuhan tulang atau epifisis. Jadi bisa jadi adalah patogennya sudah kita bisa antibiotik kita berikan sudah sesuai untuk patogen, tapi ternyata ada kontraindikasi terhadap pasien. Contoh lagi, pasien ya datang dengan misalnya diagnosis sifilis ya, kita mau injeksi penisilin. Ternyata pasien bilang, dok saya pernah injeksi penisilin, saya tiba-tiba jatuh pingsan. Ternyata dia alergi sama penisilin. Nah, tidak bisa, meskipun dia patogennya bisa membunuh, obatnya bisa membunuh patogennya, tapi ada kontraindikasi sama pasiennya. Ya, jangan sampai kita bunuh dua-dua, kita bunuh patogen, kita bunuh juga pasien. Nah, jadi ini adalah salah satu keunikan dari proses pendekatan manajemen dari kasus infeksi adalah pikirkan patogennya dan pikirkan pasiennya. Kalau kita misalnya kasih obat hipertensi atau obat gula, yang kita pikirkan hanyalah mungkin pasiennya, karena reseptornya di pasien secara farmakodinamik ya. Sedangkan kalau untuk kasus infeksi, jamur, virus, bakteri, maka secara farmakodinamik reseptornya ada di patogennya. Ya, tapi kita harus pikirkan juga pasiennya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pikirkan dua-dua, jangan sampai berefek. Bukan berarti juga misalnya pasiennya bisa bagus, tidak ada efek samping, tidak alergi, ternyata patogennya juga kita tidak bisa butuh atau matikan. Ya. Jadi dua-duanya harus jadi pertimbangan. Maka pertimbangan itu yang dia ada disebut dengan farmakokinetik, ada disebut dengan farmakodinamik. Ya mungkin agak serius sedikit ini ya. Jadi mungkin farmakokinetik adalah ya proses obat mulai dari diserap, kemudian didistribusi, di metabolisme sampai dibuang. Suatu proses farmakokinetik adalah obat di dalam tubuh itu akan menentukan keberhasilan dari farmakodinamik. Jadi contoh ya, kita minum obat ya, kemudian dia akan masuk di dalam tubuh, kemudian dia akan mencapai tempat infeksi, kemudian dia akan mencapai kumannya. Nah, ketemunya obat antibiotik dengan kumannya itulah yang disebut sebagai proses farmakodinamik. Tapi ketika obat dimasukkan, ternyata pasiennya ada DM. DM mengganggu absorpsi obat. Konsentrasi yang sampai ke tempat infeksi ternyata tidak sampai. Ya, misalnya dia butuh obat yang kita minum misalnya 500 mg, yang sampai di tempat infeksi itu hanya berupa mikrogram. Selebihnya itu dibuang. Ada yang terbuang pada saat absorpsi, tidak 100% diabsorpsi. Didistribusi, tidak semuanya terdistribusi. Di metabolisme juga ada yang di metabolisme secara cepat sehingga langsung berubah jadi obat tidak aktif. Ya, akhirnya apa? Yang akhirnya sampai di tempat infeksi bisa jadi tidak sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Maka ada yang biasa disebut mungkin MIC ya, minimum inhibitor concentration. Konsentrasi minimal yang dibutuhkan oleh suatu obat untuk membunuh si kuman. Jadi kalau misalnya ternyata kumannya sensitif misalnya ya, oh cocok, saya sudah pernah kasih obat ini, sudah sesuai dengan kumannya, tapi kok tidak sembuh-sembuh ya? Mungkin ada gangguan di proses farmakokinetiknya. Ya. Absorpsinya terganggu sehingga konsentrasi yang sampai tidak sesuai, atau masalah di distribusi atau masalah di mana. Jadi sangat kompleks ya sebenarnya kenapa sampai keberhasilan terapi dalam penggunaan antibiotik itu bisa dicapai. Yang kedua mungkin masalah pemilihan antibiotik. Infeksinya di mana? Infeksinya dok, infeksinya misalnya di tulang ya, atau infeksinya beda jenis kuman. Jadi kumannya misalnya masuk di dalam sel, maka kita menggunakan antibiotik yang bersifat hidrofobik ya, bukan yang lipofilik. Maka dia tidak akan sampai ke tempat infeksinya. Yang sebentar saya jelaskan ya. Jadi ini antibiotik ya mungkin ada yang kerja di dinding, ada yang kerja di ribosom, ada yang kerja di DNA. Nah, kenapa ini penting kita ketahui? Karena tidak semua bakteri yang menjadi musuh kita adalah punya dinding. Jadi ketika bakteri itu tidak punya dinding, jangan pakai antibiotik yang bekerja di dinding. Maka pilihlah antibiotik yang bekerja di tempat lain. Jadi kita perlu tahu
Oh, ini kerjanya di ribosom, ini kerjanya di DNA, ini kerjanya di dendritic cell. Kenapa perlu ya? Pertimbangan kedua adalah ada yang disebut dengan bakteriostatik bakterisidal ya. Bakteri antibiotik yang bekerja di dinding sama di DNA itu kemungkinan besar dia bersifat bakterisidal, sedangkan yang bekerja di ribosom itu bersifat sebagai bakteriostatik. Kenapa? Karena kalau di dinding sama DNA dia langsung membunuh bakterinya, sedangkan kalau di ribosom dia menghambat pertumbuhannya. Jadi begini, misalnya ada infeksi 10 bakteri. Kalau dia bersifat bakteriostatik, maka dia akan tetap jadi 10. Karena dia dihambat adalah pembentukan protein. Jadi tidak akan ada generasi antibiotik, generasi bakteri baru. Jadi 10, 10, 10, 10, jadi 10, terus lama-lama bakterinya jadi tua sehingga mudah untuk difagositosis. Kalau dia di dinding sama DNA, maka dia akan langsung dimatikan. Jadi tadinya 10 bisa jadi 0 bakterinya. Sedangkan kalau bakteriostatik tidak. Dia akan 10, dia akan tetap 10. Kemudian siapa yang hancurkan nanti? Sistem imun kita yang hancurkan. Jadi kalau bakteriostatik itu membutuhkan sistem imun untuk dimatikan, sedangkan bakterisidal itu tidak membutuhkan sistem imun kita untuk mematikan si bakteri. Ya pada kasus-kasus dengan misalnya pasiennya kita curiga dia imunokompromis, maka upayakanlah menggunakan antibiotik yang bersifat bakterisidal dibandingkan dengan antibiotik yang bersifat bakteriostatik. Ya kita kembali ke ilmu dasar ya. Jadi antibiotik kan pada umumnya itu dibagi dua. Ada yang minimal kita tahu ada yang bagus untuk bakteri gram negatif, ada bagus untuk bakteri gram positif. Tapi ada yang bagus dua-dua. Maka itu disebut sebagai spektrum luas. Ya. Ada yang hanya spektrum sempit, ada yang spektrum luas. Spektrum luas artinya bisa untuk gram positif, bisa untuk gram negatif. Kenapa bisa seperti ini? Jadi kita perlu tahu bahwa di gram negatif strukturnya itu lebih kompleks daripada gram positif. Di gram negatif ada yang disebut dengan porin, ya, celah. Ketika antibiotik mau bekerja, maka dia harus masuk dulu ke dalam sel. Jadi antibiotik itu tidak boleh bekerja kalau dia melayang-melayang di luar daripada sel bakteri. Dia harus masuk ke dalam. Di bakteri gram negatif, dia harus lewat pintu atau celah. Ada namanya disebut porin. Jadi dia harus lewat sini dulu. Ketika ukuran molekul si antibiotik lebih besar daripada celah ini, maka dia tidak akan bisa masuk. Kan di gram positif, itu bisa luas-luas saja, seluas dia masuk. Ya. Dia harus tidak melewati porin dan sebagainya. Jadi dia gampang masuk. Contoh ya, penisilin. Penisilin itu hanya bagus untuk bakteri gram positif. Kenapa? Molekulnya besar sekali, jadi dia tidak akan bisa melewati celah ini. Maka dia akan bisa untuk bakteri gram positif. Dia akan tertahan di sini, sehingga dia tidak bagus untuk bakteri gram negatif. Nah, itu perlu kita ketahui bahwa setiap antibiotik itu mempunyai spektrum masing-masing. Yang mana? Ya minimal kita tahu dulu yang mana bagus untuk gram negatif, mana bagus untuk gram positif. Dan selanjutnya adalah pada umumnya antibiotik yang bisa bekerja untuk gram negatif itu bisa untuk gram positif. Tapi kecuali satu diingat ya, ada namanya ceftazidime. Ceftazidime itu hanya bagus untuk bakteri gram negatif. Secara in vivo, kalau kita tes secara in vivo ya, yang di laboratorium in vitro, secara in vitro mungkin dia akan membunuh, tapi secara in vivo dia tidak bagus untuk bakteri. Kalau ketika dimasukkan dalam tubuh, dia tidak bagus untuk bakteri gram positif. Ya. Jadi setiap porin bakteri juga itu beda-beda ukuran. Ya, ada namanya Pseudomonas. Ya, itu lebih kecil lagi. Jadi setiap bakteri mempunyai ukuran masing-masing. Jadi jangan kaget kalau kenapa si bakteri Pseudomonas itu lebih sedikit pilihan antibiotiknya dibandingkan dengan bakteri-bakteri yang lain, karena dia punya porin kecil sekali. Maka dia harus dirancangkan antibiotik khusus yang bisa melewati porinnya. Ya, ini porin. Nah, ini ada lagi disebut dengan bakteri. Ya, sebelum kita kasih antibiotik kan kita harus kenal dulu siapa ini musuh tak. Jadi kita harus tahu ini musuh tak bakteri gram positif kah, bakteri gram negatif kah, atau yang kita mau lawan ini ternyata tidak mempunyai dinding. Contoh Mycoplasma pneumoniae. Ya.
Jadi kita kasih beta-lactam, kita kasih dia ceftriaxone berjuta-juta mili, konsentrasinya tinggi sekali, dia tidak akan mati-mati. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai reseptor, dia tidak punya dinding di sini. Ya, jadi jangan gunakan antibiotik beta-lactam pada kasus penyebab bakterinya adalah tidak mempunyai dinding. Contoh kasus mana? Mycoplasma pneumoniae. Di mana lagi yang bisa kita lihat kasus seperti ini paling sering, khususnya untuk dokter umum, adalah di kasus infeksi menular seksual atau infeksi saluran kemih, Mycoplasma genitalium. Apalagi chlamydia, ya. Chlamydia pneumophilia sama chlamydia trachomatis atau chlamydia penyebab infeksi di saluran kemih. Ya, jadi kalau kita curiga ke sini, maka kita harus tahu, ketika kita tegakkan diagnosis, maka kita harus berpikir, oh, dia terjadi pneumonia. Pneumonia karena apa? Apakah dia atipikal atau non-tipikal? Ya, kalau dia atipikal pneumonia atau tipikal. Kalau dia atipikal, jadi kita akan berpikir bahwa kuman-kumannya adalah kuman yang tidak mempunyai dinding. Maka pilihannya kenapa kalau baca dia punya guideline pneumonia, pilihannya pasti ada quinolone di situ, ciprofloxacin. Misalnya levofloxacin ditambah ceftriaxone. Karena gunanya apa sih levo? Ya, gunanya adalah untuk sasar juga bakteri-bakteri yang bersifat atipikal, yang tidak mempunyai dinding. Karena dia kerjanya di DNA. Ya, jadi kita harus tahu dulu siapa yang kita lawan. Berikutnya adalah bakteri tahan asam. Nah, kalau ini bakteri seperti ini kan strukturnya lebih kompleks ya. Jadi ini akan dibahas lebih lanjut dan dia punya pertumbuhan itu sangat lambat. Jadi bersifat slow growth ya, pertumbuhan lama. Jadi pengobatannya juga lama dan obat yang kita gunakan, antibiotik yang kita gunakan biasanya kita kombinasi. Nah, ada patogen infeksi. Kalau dia menginfeksi, dia berada di luar sel. Tapi ada yang berada di dalam sel, contoh chlamydia. Maka kita harus pilih antibiotik yang bisa penetrasi masuk ke dalam sel. Antibiotik apa seperti itu ya? Antibiotik yang bersifat lipofilik. Kasus seperti ini jangan gunakan yang hidrofilik. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menembus masuk ke dalam sel. Lipofilik kan dia akan menembus masuk membran sel. Contoh chlamydia ya. Nah, maka pengobatannya kayak doxycycline. Nah, itu kita gunakan karena dia bersifat lipofilik. Pada kasus-kasus dengan uretritis non gonorea misalnya ya, paling sering. Itu akan digunakan doxycycline, di situ ada tempatnya karena dia bersifat lipofilik, karena kita harus pakai antibiotik yang bisa penetrasi ke dalam sel. Contoh lagi adalah bakteri apa yang seperti ini, yaitu Rickettsia. Ini banyak kasusnya ya, tapi mungkin tidak terdiagnosis. Di Indonesia lumayan banyak ini kasus, tapi pada umumnya undiagnosed. Orang selalu berpikir typhoid, DBD, dan sebagainya, ternyata sebuah Rickettsia. Ini juga dia hidupnya di dalam sel. Kasus-kasus seperti ini, ya kita membutuhkan antibiotik yang bersifat lipofilik yang bisa menembus ke dalam sel. Nah, ini saya bilang tadi antibiotik coverage, jadi tidak semua antibiotik itu, kuman itu bisa dibunuh oleh antibiotik yang sama. Jadi beda-beda. Ada yang bersifat spektrum luas, ada yang tidak. Nah, contohnya clindamycin ya. Dia hanya berfungsi baik, bisa mengcover bakteri gram positif. Tapi dia mempunyai efek anaerob ya. Jadi ada antibiotik yang punya berspektrum luas, artinya bisa gram positif, bisa gram negatif. Ada yang bisa gram negatif saja atau bisa gram positif saja. Yang kedua ada yang bersifat anaerob dan bisa untuk aerob. Jadi dua-duanya. Ada bisa anaerob saja, ada bisa aerob saja, tetapi ada bisa dua-dua. Nah, contoh clindamycin bisa dua-dua, tetapi dia yang hanya untuk bakteri gram positif. Apa yang anaerob saja? Contoh metronidazole. Apa yang bisa dua-duanya? Meropenem juga bisa. Dia mempunyai efek anaerob. Tapi bisa baik untuk gram positif maupun gram negatif. Makanya meropenem selalu primadona ya. Makanya ini dijaga-jaga dan tidak sembarang dikasih keluar. Jadi dia mempunyai efek anaerob juga. Jadi kita harus tahu bahwa antibiotik ini kemana sih spektrumnya. Ya. Jadi yang pertama ya kita harus kenali dulu siapa yang kita mau matikan. Baru kita pakai senjatanya. Untuk mematikan ini kita harus pakai senjata yang tepat. Ya sampai lain kumannya, lain senjata kita pakai ya ternyata dia kebal. Ya sama. Nah contoh ya kita lihat
Saya cuma akan ambil beberapa saja. Mungkin beta lactam karena itu kita paling sering pakai. Ya, beta lactam kan ada 4 kelas ya, penisilin, cephalosporin, carbapenem, sama monobactam. Ini awal pertama ditemukan natural penisilin, yaitu penisilin G sama penisilin V. Satu bisa untuk oral, satu hanya untuk intravena. Nah, ini hanya untuk bakteri gram positif. Dalam perkembangan infeksi, ternyata bakteri gram negatif juga ada infeksi. Tapi akhirnya harus dibuat dulu molekul yang lebih ramping daripada penisilin. Maka diciptakanlah aminopenisilin. Kenapa diciptakan aminopenisilin? Supaya dia bisa lewat di porin yang tadi. Ini ada porinnya bakteri itu untuk masuk. Nah, dia harus bisa masuk. Ya, maka diciptakan yang lebih ramping. Itu yang disebut sebagai aminopenisilin. Maka kita kenal ada amoksisilin, ampicillin. Jadi ini sebenarnya diciptakan untuk bakteri gram negatif. Berkembang lagi, ternyata ada pseudomonas infeksi yang porinnya lebih kecil, maka dibuatlah lagi antibiotik baru namanya piperacillin. Ya, jadi sebenarnya setiap antibiotik diciptakan itu ada tujuannya dan sejarahnya. Ya. Kemudian di sisi lain di bakteri gram positif ternyata ada resisten terhadap penisilin di Staphylococcus aureus. Maka dibuatlah anti staphylococcus penicillin, yaitu nafcillin, oxacillin, dan methicillin. Ya, ini digunakan. Nah, ternyata dalam perkembangannya, kalau ini kan mekanismenya adalah dia merubah reseptornya. Kalau ini memang secara natural dia tidak bisa masuk si penisilin ke bakteri gram negatif, maka dibuat. Ternyata dalam perkembangannya, si bakteri-bakteri ini pintar. Ya, dia menghasilkan enzim. Namanya enzim beta-lactamase inhibitor. Jadi kalau ada bakteri antibiotik beta-lactam masuk, maka si bakteri bisa menghasilkan enzim untuk menghancurkan si beta-lactam tadi. Maka dibuatlah tameng yang kadang disebut clavulonat, yang mungkin ya sering didengar ya. Ada disebut tazobactam dan asulbactam. Gunanya ini adalah supaya si beta-lactamase enzim yang dihasilkan oleh bakteri tersebut bisa untuk diblok. Ya, dengan tujuan supaya amoksisilin tetap bisa bekerja dan ampisilinnya tetap bisa bekerja. Ya, jadi disebut amoksisilin, clavulonat, piperacillin, dan ampicillin sulbactam. Ini kan dari sini tuh amoksisilin ditambah ke inhibitor combination ditambah clavulonat. Ampicillin kan dari sini ditambah sulbactam jadinya. Ini bagaimana pakai untuk cephalosporin ya. Cephalosporin kita tahu ada berapa generasi? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Ada 5 generasi. Generasi pertama ini cephalosporin kalau kita lihat ini lebih cenderung untuk bakteri gram positif. Jadi generasi pertama cephalosporin ini bentuk parenteral, oralnya cefadroxil, cefalexin ini bagus untuk bakteri gram positif. Turun ke generasi kedua, dia lebih cenderung ke gram positif tapi sudah mempunyai efek gram negatif tapi tidak terlalu bagus. Turun generasi ketiga, efeknya lebih cenderung ke gram negatif dibanding ke gram positif. Turun generasi 4, lebih bagus ke gram negatif dibanding dengan gram positif. Generasi kelima, itu kembali kerjanya ke gram positif. Jadi mudahnya, 1 dan 2 itu digunakan lebih bagus untuk bakteri gram positif, 3 dan 4 digunakan untuk bakteri gram negatif, dan yang kelima itu kembali ke gram positif. Ya, jadi kalau misalnya pasien dikasih cefadroxil, ya ini kan banyak nih di puskesmas cefadroxil. Kalau kalian berpikir, oh ini infeksinya ini bakteri gram positif, maka cefadroxil bagus untuk diberikan di sini. Atau bisa cefalexin. Ya. Ketika dia turun di ceftriaxone, sebenarnya ceftriaxone ini ada kadang orang bilang ini spektrum luas, tapi kalau dalam ininya dia sebenarnya bagus untuk bakteri gram negatif, tidak terlalu bagus untuk bakteri gram positif, meskipun dia punya efek ke gram positif. Jadi antibiotik itu kadang dia cenderung ke salah satu gram, meskipun dia mempunyai efek ke bakteri di gram-gram lainnya. Jadi misalnya dia lebih bagus gram negatif kan, tapi sedikit efek ke gram positif. Jadi kadang dia mungkin positif 2 ya untuk gram negatif, tapi di gram positifnya dia hanya sebenarnya positif 1 kekuatannya. Jadi seperti itu. Ada yang kekuatannya ke gram positif sekali, ada yang tidak sama sekali untuk gram negatif, tapi ada yang bisa untuk
dua-dua, tapi biasanya akan cenderung ke salah satu. Ya, berikutnya adalah quinolon. Ya, lalu ada 5 generasi, 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 dan 2 itu generasi pertama itu disebut sebagai 2 itu disebut quinolon, dan berikutnya disebut sebagai fluoroquinolon. Ya. Generasi 1 disebut quinolon, 2, 3, dan 4, 5 disebut sebagai fluoroquinolon. 1 dan 2 itu hanya bekerja untuk gram negatif. Tidak ada punya efek ke gram positif. Masuk generasi 3 dan 4 dan 5, maka dia bisa spektrum luas. Maka dia bisa untuk dua-dua gram negatif maupun gram positif. Ini gampangnya. Yang warna hijau-hijau ini adalah yang mungkin karena paling sering dipakai ya, saya kasih warna hijau. Ya, cuci kaki kita pakai sabun dulu. Generasi pertama itu adalah quinolon, yang biasa dipakai adalah diseasid, itu bagus untuk bakteri gram negatif patogen, yaitu Enterobacter, tapi tidak mempunyai efek Pseudomonas ya. Karena mungkin molekulnya besar, dia tidak bisa lewat di porinnya Pseudomonas. Generasi kedua itu disebut sebagai ciprofloxacin, ya contoh ya, ciprofloxacin. Yang tadinya generasi 1 tidak mempunyai efek Pseudomonas, generasi 2 sudah mulai ada efek Pseudomonas. Ya, ini 1, 2 ini gram negatif. Masuk ke generasi ketiga, levofloxacin, efeknya semua yang bisa di-cover oleh generasi kedua bisa di-cover oleh generasi ketiga, ditambah dengan dia bisa membunuh Streptococcus pneumoniae. Ya, tambah atipikal patogen. Sehingga generasi 3 ini disebut juga sebagai fluoroquinolon respiratory. Kenapa banyak di pulmo, penyakit infeksi napas, ini banyak dipakai levofloxacin. Karena dia bisa cover atipikal patogen dan bagus untuk Streptococcus pneumoniae. Masuk ke generasi 4, ini mungkin yang paling sering kita pakai, yang kita dengar ya, oxifloxacin. Semua yang bisa di-cover oleh generasi ketiga bisa di-cover oleh generasi keempat. Ditambah dengan bakteri anaerob. Ya. Jadi kesimpulannya adalah semakin baru generasinya si fluoroquinolon, maka spektrum kerjanya semakin luas. Ya. Si moxi bukan hanya bakteri aerob, tapi juga anaerob, gram negatif, gram positif juga dia punya efek ya. Semua yang bisa di-cover oleh generasi 1 dan 2 bisa di-cover oleh generasi ketiga. Ditambah Streptococcus pneumoniae. Jadi generasi 3 dan 4 ini disebut sebagai fluoroquinolon respiratory. Oke, tadi banyak bicara tentang farmakodinamik, sekarang farmakokinetik. Jadi ada antibiotik yang bersifat hidrofilik, ada bersifat lipofilik. Apa sih bedanya ya? Kita lihat bedanya. Secara bakteri yang hidrofilik itu volume distribusinya terbatas, sedangkan lipofilik itu volume distribusinya luas. Jadi kalau kita suntikan pasien masuk intravena yang bersifat lipofilik, maka dia sangat gampang untuk keluar dari intravaskuler masuk ke dalam jaringan kalau dia lipofilik. Jadi pada kasus-kasus sepsis, ya, bakterinya kan ada di dalam darah. Ya, bakterinya ada di dalam darah, maka kita butuh antibiotik yang bisa bertahan di intravaskuler. Kalau kita kasihkan antibiotik yang cepat sekali keluar dari intravaskuler masuk ke jaringan, maka paparan antara antibiotik sama kuman yang ada di intravaskuler pasti akan singkat sekali. Maka kebanyakan pada pasien sepsis itu lebih bagus kita gunakan antibiotik yang bersifat hidrofilik. Maka banyak digunakan, biasanya akan dikombinasi beta-lactam sama aminoglikosida. Karena dia akan bertahan di intravaskuler. Kalau lipofilik dia akan langsung keluar. Cepat sekali dia akan meninggalkan intravaskuler. Ya, keduanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tergantung, makanya letak infeksi hanya perlu kita tahu di mana site infectionnya. Kemudian hidrofilik itu tadi sudah dijelaskan bahwa unable to passive diffuse. Jadi dia ketika akan keluar masuk atau keluar ke sel itu masuk ke dalam sel itu tidak bisa secara pasif. Dia membutuhkan ATP, jadi susah dia untuk menembus membran sel. Sedangkan lipofilik itu freely diffuse. Jadi dia akan mudah untuk melewati membran plasma. Ya, jadi pada kasus-kasus misalnya infeksi otak ya, atau di janin, obat-obat yang mampu gampang menembus sawar darah otak, mampu menembus barier plasenta, biasanya obat-obat yang bersifat lipofilik. Ya, biasanya juga efek samping dari misalnya kehamilan ibu yang lebih aman biasanya obat-obat hidrofilik. Jadi biasanya efek samping yang ditumbuhkan oleh
kecatatan janin, pasien antibiotik yang bersifat lipofilik itu biasanya lebih parah dibandingkan dengan yang bersifat hidrofilik. Karena dia memang bisa mampu untuk menembus barrier plasenta karena dia difus secara pasif, ya, gampang. Yang kedua, kekurangan hidrofilik adalah ya karena dia tidak bisa masuk secara difus, maka dia tidak aktif untuk kuman-kuman yang bersifat intraseluler. Sedangkan si lipofilik itu aktif, bagus untuk kuman-kuman yang bersifat intraseluler. Nah, ya. Ini perlu dijelaskan kah? Ini sebenarnya digunakan pasien-pasien di rumah sakit. Tapi ini tadi ini tidak ada, tapi saya lihat ada dokter dan semua. Hanya saya mau bawa ke prinsip ke puskesmas ya, tapi dalam masalah ini digunakan di rumah sakit. Jadi kita harus tahu antibiotik mana yang bersifat concentration dependent, yang bersifat time dependent, ataupun dia mix. Kenapa? Karena ini kita bisa mainkan dia punya cara pemberian. Kita masih ingat mungkin dengan grafik ini. Ini adalah grafik farmakokinetik farmakodinamik ya. Jadi kalau ini misalnya obat disuntikkan, lama-kelamaan dia akan mencapai yang disebut sebagai konsentrasi paling tinggi atau disebut dengan Cmax ya, maximal concentration. Kemudian konsentrasinya lama-lama akan turun, akhirnya akan habis. Pada antibiotik yang bersifat concentration dependent, maka daya bunuhnya atau daya kerjanya itu hanya bergantung sekali sama Cmax-nya. Semakin lebar rasio antara konsentrasi maksimal sama MIC, ini MIC ya. MIC itu adalah minimum inhibitor concentration, konsentrasi minimal untuk membunuh bakteri. Jadi semakin rasionya semakin lebar, maka daya bunuhnya akan semakin tinggi. Maka antibiotik seperti ini biasanya kalau mau misalnya dapat kuman-kuman yang misalnya kenapa kayak agak membandel ini kumannya, sudah mulai resisten atau apa, kalau tidak ada pialan lain ini bisa dimainkan. Kasih naik dosisnya, yang penting dia bersifat Cmax, concentration dependent. Kasih naik dosisnya, tapi jangan sampai mencapai dosis toksik. Kan dosis itu dibagi 3 ya. Ada dosis terapeutik. Terapeutik itu ada 2, ada yang low dose, ada yang high dose. Kemudian ada namanya dosis toksik. Jadi kita bisa naikkan dia dosisnya masih dalam batas dosis terapi, tetapi tidak belum mencapai dosis toksik. Kemudian ada namanya dosis letal. Setelah dosis toksik ya dosis letal. Jadi kita bisa naikkan dosisnya, tapi jangan sampai dia mencapai namanya dosis toksik. Kita naikkan sampai dia dosis maksimal. Kan biasanya kalau antibiotik kadang ada rumus itu dosis 30 misalnya sampai 50. Low dose-nya adalah 30, high dose-nya adalah 50. Jadi maksimalkan sampai 50. Lalu bagaimana kalau dia bersifat time dependent? Time dependent itu dia tidak butuh Cmax. Dia tidak butuh konsentrasi maksimal. Yang dia butuhkan adalah dia hanya berada di atas MIC. Jadi ketika kita berikan antibiotik ini, jangan berikan secara bolus satu kali, tapi berikan pelan-pelan. Gunanya apa? Gunanya supaya dia berada terus di atas ini. Ya, jadi kadang-kadang ada pasien diberikan per drips atau diberikan secara pakai syringe pump, ya, atau diberikan secara continuous infusion, ya. Jadi gunanya untuk apa? Untuk mempertahankan obat berada di atas MSI. Dia tidak butuh concentration puncak. Dia hanya butuh di atas sini supaya dia bisa membunuh bakteri. Ada tipe campuran. Nah, ini agak sulit pengaturan kayak vancomycin. Itu dia berubah-berubah cara pemberiannya karena secara prediktor farmakokinetik farmakodinamik sebenarnya vancomycin itu masih dipelajari. Jadi dia antibiotik seperti tipe campuran, jadi dia butuh Cmax, tapi dia butuh juga pemberiannya juga tidak boleh, dia butuh juga berada di atas MIC. Jadi dia bergantung kepada area under curve, namanya ini AUC atau area under curve. Semakin dia lebar dia punya area under curve, semakin bagus dia punya kerja. Jadi caranya adalah dia dikasih naik konsentrasi. Dia diberikan misalnya dulu ada dosis loading dose, kemudian ditambah konsentrasinya terus diberikan pelan-pelan. Jadi area under curve-nya akan semakin lebar. Atau akan tercipta area under curve sebanyak misalnya 2 kali
pemberian, maka dia akan daya bunuhnya akan semakin tinggi. Berikut ada istilah ini apa? Post antibiotic effect. Jadi kan biasa antibiotik itu ada diberikan 1 kali 1. Mungkin lihat contoh levo ya. Kok diberikan 1 kali 1? Ternyata waktu parunya per 12 jam. Selain pemberian antibiotik, selain karena waktu paru istilahnya pengulangannya itu pemberian antibiotik, selain karena waktu paru, juga karena post antibiotik efek. Ada obat yang mempunyai post antibiotik efek yang panjang. Apa itu post antibiotik efek? Bahwa bakterinya tersupresi even after antibiotic concentration itu dibawanya MIC. Jadi istilahnya kayak mungkin karena sudah dideteksi atau ditonjok bakterinya, jadi dia merasa bahwa dia tidak bisa bertumbuh. Sementara ternyata MIC daripada si antibiotik masih berada di bawah. Sudah di bawah MIC, tapi dia merasa bahwa saya tidak bisa, saya masih tersupresi dengan antibiotik ini. Nah, jadi beberapa golongan antibiotik itu mempunyai post antibiotik efek yang panjang. Ya. Jadi misalnya levo, kenapa dikasih sih 1 kali per 24 jam? Padahal kalau kita lihat waktu parunya itu cuma per 12 jam. Jadi karena dia mempunyai post antibiotik efek yang panjang. Jadi dia tetap bisa mensupresi pertumbuhan bakteri meskipun dia berada di bawah MIC. Standar minimalnya sih konsentrasi antibiotik. Oke, berikutnya ini kasus ini juga banyak di rumah sakit ya. Ada yang disebut dengan biofilm. Jadi misalnya ini kasus misalnya infeksi tulang atau di kateter dan sebagainya. Jadi kuman ini itu kayak membentuk semacam pohon. Jadi dia ini disebut biofilm, atau mungkin masuk di kamar mandi tiba-tiba licin, nah itu biofilm. Kadang kita sulit untuk menangani pasien-pasien seperti ini. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien kronis ya pada umumnya. Contoh pasien osteomyelitis ya. Jadi kalau kita kasih dia punya antibiotik, antibiotik bisa membunuhnya, tapi yang dibunuh adalah yang bersifat plankton. Yang mana itu di plankton yang ini yang melayang-layang. Sedangkan yang di bawah ini, yang terbungkus, itu tidak bisa ditembus oleh antibiotik. Maka cara seperti ini, maka pendekatan operasi itu sangat dibutuhkan. Maka kita harus kontrol dia punya sumber infeksi. Percuma kita berikan antibiotik banyak sekali ya. Kalau ada seperti kejadian seperti ini, biofilm terbentuk di situ. Nah ini kan semacam dia dibungkus, maka yang dia bunuh adalah hanya bakteri yang lepas. Seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau terima pasien misalnya kenapa ini kalau kita kasih antibiotik dia punya seakan-akan infeksinya secara klinis membaik, tapi kalau kita stop kenapa gampang sekali kembali dia punya klinisnya kayak klinis infeksi kembali lagi kelihatannya ya mungkin karena kontrol kita yang tidak bagus, sumbernya kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu sumber kontrolnya di mana, sumber infeksinya di mana. Jangan sampai kita berikan antibiotik yang berkepanjangan akibat kontrol infeksinya yang kita tidak tahu di mana ya. Contohnya pemasangan kateter baik intravena atau kateter urin itu gampang sekali membentuk seperti ini. Kita kasih antibiotik banyak, oke. Yang plankton mati, tapi setelah kita stop antibiotik lepas lagi karena source-nya masih ada. Ya pendekatan seperti itu ya ganti kateternya harus. Karena ini tidak mungkin dibunuh sama antibiotik. Yang kedua adalah atau misalnya osteomyelitis ya harus operasi karena ini harus dikendalikan. Karena yang kita bisa bunuh itu hanya yang ini, yang terbang-terbang ini. Nah, berikutnya adalah kalau di si antibiotik ini bisa membunuh si bakteri kalau bakterinya dalam kondisi membelah atau hidup. Ya. Jadi kalau dia kondisi dorman, maka kita tidak bisa membunuh si antibiotik. Kalau dia istirahat. Jadi antibiotik akan masuk ke dalam bakteri apabila ketika dia membelah. Kondisi seperti ini ya, yang bentuk biofilm itu sebenarnya bakterinya lagi istirahat atau dorman. Yang lepas ini, yang plankton ini, itulah yang aktif membelah. Maka yang dibunuh hanya bisa yang ini. Tidak akan bisa dibunuh yang ini. Maka kontrol infeksi itu sangat penting dalam pengobatan antibiotik, penggunaan antibiotik rasional. Kalau tidak akan berkepanjangan kita punya antibiotik yang kita kasih.
Oke, penggunaan antibiotik sebenarnya ada 3, profilaksis, empiris, sama definitif. Ya, ini yang saya akan jelaskan banyak mungkin berkaitan dengan empiris ya, penggunaan empiris karena secara fasilitas kultur mungkin masih agak susah untuk definitif dan sebagainya, maka kita bagaimana sih penggunaan empiris antibiotik yang bagus? Secara empiris sebenarnya apa yang kita bisa lihat adalah yang ini ya, di mana infeksinya, patogennya, kira-kira apa. Saya sudah jelaskan di awal bahwa kita harus kenal dulu kira-kira patogennya apa, ada tidak resiko dia menderita multi drug resistant bakteri, bagaimana klinis dan sebagainya. Ini penelitian salah satu kayaknya di Cipto ya, di Jakarta, RSCM. Dia membandingkan antara pasien yang masuk infeksi di komunitas, di lingkungan, sama rumah sakit. Ketika kita terima pasien, ya, misalnya di IGD, rujukan atau bukan, itu penting sekali. Kemungkinan kalau dia sudah rujukan, jor-joran antibiotik sebelumnya, kemungkinan infeksinya berikutnya adalah MDR, yang multi drug resistant. Maka empirisnya akan beda ketika kita bilang bahwa pasiennya dari mana? Oh, pasiennya dari rumah, belum kemana-mana. Pasien fresh, kemungkinan infeksinya adalah infeksi yang bukan bakteri MDR. Maka pilihan antibiotiknya juga pasti akan beda. Jadi contoh ya, CAP sama HAP. Community acquired pneumonia sama hospital acquired pneumonia pasti kumannya beda. HAP cenderung bakterinya pasti MDR, sedangkan CAP yang community cenderung untuk bakteri yang belum MDR. Jadi pilihan antibiotiknya juga akan berbeda secara empiris ya. Itu penting sekali kita lihat. Atau misalnya infeksinya berkembang di lingkungan atau infeksinya berkembang di rumah sakit. Ya, kita lihat ini ya hasilnya. Jadi beda sekali. Jadi dalam penggunaan antibiotik itu ini ada pesan khusus bahwa dikaitkan sama dengan dalam perspektif Islam adalah bahwa dalam hadis itu bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi penggunaannya memang harus kita pikir baik-baik. Dan saya bilang tadi bahwa apakah saya berikan ini tidak membahayakan pasien atau ini membawa manfaat buat dia. Jadi di kajian fikih berikutnya dijelaskan bahwa menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Jadi kadang kita dalam posisi dilema. Apalagi kita ketemu dengan bakteri-bakteri MDR ya. Contoh anak-anak terinfeksi dengan Pseudomonas. Ya, contoh ya pasien cystic fibrosis di Indonesia tidak ada. Pilihan yang paling bagus adalah ciprofloxacin. Tapi pasiennya kalau kita lihat bahwa ada kontraindikasi. Ini pasiennya masih anak-anak, masa saya mau pakai quinolone? Tapi kalau itu memang lebih bagus dibandingkan dengan kita tidak obati, maka kita bisa memberikan antibiotik quinolone. Jadi kita sebagai dokter sebenarnya tidak bisa kaku-kaku amat. Jadi kita harus berpikir bahwa kalau memang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, yang mau tidak mau kita harus berikan. Sama dengan ibu hamil ya. Kalau pasien ibu hamil datang infeksi, terus dia bilang, saya tidak mau kasih antibiotik, antibiotiknya bisa ini. Ya, kalau kita tidak kasih juga, akhirnya dia akan berimbas ke janinnya, hingga terjadi infeksi dalam kehamilan. Akhirnya juga jelek, jatuh-jatuhnya juga akan jelek. Ya, mau tidak mau ya kita harus berikan. Jadi pertimbangan antara manfaat dan kejelekannya itu harus menjadi sebuah pertimbangan bagi seorang dokter. Jadi kadang dibilang bahwa kita itu sebuah seni ya dalam mengobati. Jadi kita harus lihat kalau kita tidak obati memang mudaratnya lebih besar, ya mau tidak mau kita harus obati meskipun ada kontraindikasi ya. Jadi apa itu rasional? Ya, saya pikir sudah dasar-dasarnya sudah saya jelaskan tadi ya, kita masuk ke rasional ya. Jadi rasional adalah itu tadi sesuai diagnosisnya, dosisnya sesuai, waktunya sesuai, terus biayanya. Ternyata menurut WHO, biaya masuk ke dalam suatu pengobatan yang bersifat rasional atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya ada yang lebih murah dan lebih efektif, kenapa kita harus cari yang mahal-mahal? Ya. Ini dalam perspektif antimicrobial stewardship, untuk apa kita melakukan itu, goalnya adalah ya pertama adalah pasien safety. Bukan berarti ya misalnya meropenem atau vancomycin yang
antibiotik yang didewakan itu akan lebih bagus hasilnya atau improve-nya dibandingkan dengan antibiotik yang berada di bawahnya. Kayak vancomycin, biasanya semakin baru itu antibiotik, efek sampingnya juga semakin banyak. Bandingkannya efek samping beta-lactam itu sedikit sekali dibandingkan obat-obat yang baru, itu efek sampingnya akan semakin banyak. Kemudian lebih mahal lagi harganya, ya, sehingga harus ada kontrol cost. Kenapa? Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi toksisitas, mengurangi efek samping dan sebagainya. Ini sebenarnya alur yang kita bisa gunakan. Alur ini biasanya dilakukan untuk audit, untuk analisis kualitatif penggunaan antibiotik. Apakah sudah rasional? Misalnya saya sebagai tim PPRA mau melakukan bahwa ini rasional atau tidak. Ini sebenarnya digunakan untuk audit, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa pakai ini. Data yang pertama kita lihat adalah, lihat dulu pasiennya, memang akan ada indikasi antibiotik atau tidak. Memang diperlukan antibiotik atau tidak. Terus berpikir lagi, apakah ada antibiotik yang lebih efektif? Ya. Setelah kita berpikir, cari antibiotik yang kurang toksik, cari yang lebih efektif, cari yang kurang toksik, cari yang lebih murah, cari yang spektrumnya lebih sempit. Caranya untuk cari spektrum lebih sempit, ya kita harus kenal patogennya. Ya. Cari spektrum lebih sempit, jangan terlalu lama dan jangan juga terlalu singkat. Maka perlu kita ada namanya indikator, ya. Dosisnya harus benar, intervalnya harus benar, rutenya harus benar, timingnya harus benar. Nah, sebenarnya ini dipakai untuk audit, tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa dipakai untuk alur berpikir bagaimana cara menggunakan antibiotik. Apa marker yang kita bisa lakukan, ya, untuk memfollow up apakah ini antibiotik kita sudah benar atau tidak, apakah ini mau lanjut atau tidak, apakah ini mau di stop atau tidak. Yang kita bisa lakukan adalah pertama adalah clinical manifestation. Ini yang paling gampang. Kita lihat dulu infeksinya di mana, apakah ini sistemik atau lokalis, ya. Kalau dia sistemik, tanda-tandanya apa untuk infeksi? Biasanya demam, ya. Tapi meskipun demam kita harus hati-hati karena itu kurang spesifik untuk infeksi. Orang dehidrasi juga demam, ya. Orang habis stroke juga demam dan sebagainya. Tanda sistemik dari suatu infeksi atau localized, misalnya ada tidak hiperemis, ya. Ini bandingkan, ya. Nah, ada tidak pus, ada tidak nanah, ya, itu bersifat localized. Itu menjadi tanda sebuah site infeksi. Selain itu tanda yang paling mudah, ya, apalagi untuk di lapangan, ya. Berikutnya yang kita bisa gunakan adalah ada namanya biomarker, ada namanya WBC, ada namanya CRP, ada namanya laktat. Nah, WBC, ya, contohnya leukosit itu berpikir bahwa dia bisa sebenarnya naik semua infeksi apapun, bukan cuma bakteri. Tapi kita selalu berpikir bahwa leukosit itu naik karena sebuah infeksi bakteri, maka pasiennya butuh antibiotik. Jadi saya bilang bahwa kita tidak mengobati leukositosis, ya. Yang kita debati adalah diagnosisnya pasien. Kita tidak mengobati CRP. Kalau dia tinggi CRP-nya, maka kita kasih antibiotik, tidak. Jadi jangan akhirnya kalau pakai WBC-nya naik, akhirnya pakai antibiotik terus. Mengobati leukositosis yang kita diagnosisnya. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang bisa bikin leukositosis ternyata banyak, bukan cuma hanya infeksi bakteri. Surgery, prosedur boleh, penggunaan steroid juga kasih naik WBC, neoplasma, trauma juga leukositnya juga naik. Jadi hati-hati, ya. Karena kalau tidak kita pakai antibiotik seperti disebutkan tadi di ayat yang sebelumnya, bahwa kita harus melihat bahwa jangan sampai kita merugikan pasien, ternyata dia tidak butuh, kemudian kita kasih. CRP ini infection, ya, autoimun bisa juga naik, ya, bakteri juga bisa naik. Dan laktat biasanya untuk pada kasus-kasus sepsis. Nah, ini bisa dipakai, ya. Tapi harus didukung oleh data yang lain, misalnya manifestasi klinis dan sebagainya, baru kita yakin, oh, ini leukositnya naik memang karena infeksi berdasarkan anamnesis kita. Ya, ini CRP, kemudian ini prokalsitonin. Nah, si prokalsitonin ini bagus sekali, ya, karena dia bersifat spesifik, tapi kekurangannya adalah mahal dibandingkan WBC atau dibandingkan yang gejala klinis. Ini tidak mungkin ada di puskesmas atau mungkin rumah sakit tipe C, tipe B pun itu masih susah-susah. Tapi ini sangat bagus karena dia spesifitasnya tinggi sekali untuk bakteri,
Jadi dia akan tinggi ketika dia konsentrasinya kurang dari 0,25, kemudian atau kurang atau sama dengan 5, kurang dari 1 atau lebih dari 1. Ini guideline-nya menggunakan procalcitonin. Kalau dia 0 sampai 25, maka antibiotik strongly discouraged. Jadi sebenarnya tidak butuh. Kalau dia 0 sampai 5, ya tidak terlalu dibutuhkan. Ketika dia lebih dari 1, ya, maka itu strongly. Jadi sangat dianjurkan, kalau ini dianjurkan dan ini sangat dianjurkan. Ya, begitu juga si procalcitonin ini bisa digunakan untuk guidelines. Selain untuk starting, dia juga digunakan untuk follow up atau monitoring penggunaan antibiotik. Jadi misalnya procalcitonin awalnya 5. Ketika diperiksa 3 hari setelah pemakaian antibiotik, ternyata jadi procalcitoninnya jadi turun jadi 0 sampai 0,25. Jadi ini maka dianjurkan untuk dihentikan antibiotik. Ya. Dianjurkan antibiotiknya untuk dihentikan. Kemudian atau 3 hari kemudian ternyata procalcitoninnya menetap atau bahkan tambah tinggi, maka mungkin harus berpikir bahwa mungkin antibiotik saya tidak tepat. Ya, jadi cara evaluasi antibiotik yang biasanya adalah biasanya kita follow up per 3 hari. Hari pertama kita kasih antibiotik, kita follow up klinisnya di hari ketiga, klinisnya bagaimana, marker infeksinya bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau memang tidak ada, ya harus berpikir bahwa kayaknya antibiotiknya kurang cocok, mungkin saya harus ganti, ya. Atau misalnya di hari ketiga ada perubahan klinis tapi belum sembuh, ada improvement secara biomarker juga ada perubahan. Nah, ini tapi belum sembuh, ada improvement. Mau tidak mau, artinya antibiotiknya cocok. Kita lanjut sampai hari kelima. Hari kelima kita pantau lagi, ada tidak improvement atau sembuh. Sampai ada lebih bagus dari hari ketiga, lebih bagus daripada hari pertama, lebih bagus dari hari ketiga. Oke, di hari kelima lebih bagus tapi belum sembuh. Oke, kita lanjutkan sampai hari ketujuh. Di hari ketujuh tiba-tiba kok jadi infeksi kembali ya. Nah, artinya ada suatu proses mungkin bakterinya jadi resisten dan sebagainya, atau ada bakteri infeksi lain yang muncul. Jadi kita harus evaluasi. Biasanya kita evaluasi itu adalah 3, 5, 7. Hari ketiga, hari kelima, dan hari ketujuh. Kalau di RS UNAS itu SOP-nya hari ketujuh, maka si dokternya harus meminta penggunaan antibiotik jika mau menggunakan lebih dari 7 hari. Kalau tidak, kita stop. Dan kita harus evaluasi sama-sama kenapa masih infeksi dan antibiotiknya sudah hari ke-7. Apakah memang perlu dilanjutkan sampai ke hari 14. Ya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ditangkap pesan dari apa yang saya jelaskan dan bisa digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Wow. Panjang. Ya. Insya Allah sangat panjang ya dok. Dan tetapi insya Allah tetap bermanfaat ya. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, kami membatasi pertanyaan untuk tahap diskusi. Dan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat Zoom mungkin hanya dibatasi sekitar 7 ya, sesuai dengan jumlah yang sudah ada di kolom chat Zoom. Dan Tabe dok, Dr. Munawir, apakah ingin langsung dijawab? Iya, silakan. Saya izin bacakan ya dok untuk pertanyaan yang pertama. Nah ini dok, dari Adrizal Ramadan Sudirman, izin dok, apa yang membuat absorpsi obat terganggu? Dan kemudian obat yang sediaan kapsul itu biasanya dilakukan puyer untuk anak. Apakah akan ada gangguan terhadap penyerapan antibiotik? Oke, terima kasih. Ya, sejawab yang kedua, ini terkait dengan sediaan obat. Jadi obat itu sudah dirancang oleh farmasi atau pabriknya. Jadi kalau memang dia untuk oral, ya diminum oral. Kalau dia memang untuk injeksi, harus untuk injeksi. Ya, jangan dibikin oral baru dipakai topikal.
Kadang seperti itu, yang di kampung-kampung dia buka kapsulnya terus dia taruh di kepala pasien, anak-anak datang dia warna kuning kepala rambutnya karena bisul-bisul. Terus yang kedua, sebenarnya setiap obat itu dirancang, jadi dia dibungkus, ada coatingnya. Jadi kalau dia dalam kapsul, sebenarnya dia untuk apa? Yang paling signifikan adalah dia untuk menghindari paparan dengan asam lambung. Ketika dia turun, si kapsul itu melindungi molekul yang aktif di dalam obat. Kalau dia dibuka, maka dia akan bertemu dengan asam lambung, maka dia akan rusak. Jadi dia akan terbuka ketika melewati lambung dan terbuka pada saat dia di usus. Yaitu sebenarnya gunanya. Jadi kadang dia tidak dalam bentuk kapsul juga, tapi dia dilapisi dengan gula. Jadi dia dilapisi supaya gunanya adalah supaya tidak terjadi perusakan oleh lambung. Yang kedua, kalau kita buka, itu akan terpapar dengan namanya oksigen atau udara di sekitarnya. Maka molekulnya juga akan rusak. Ya, dia terjadi proses oksidasi obat. Ya, rusak. Jadi dia sebenarnya dikasih masuk kapsul, ya gunanya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kadang dikasih masuk kapsul itu dipuyer dulu, baru kasih masuk kapsul. Nah, sebenarnya intinya adalah kenapa dikasih masuk kapsul. Pertama adalah praktis, memudahkan orang untuk minum ya. Bayangkan kalau minum puyer kan lari-lari dalam mulut pahit. Jadi kalau kapsul kan satu kali. Terus yang kedua, ketika kita puyer obat, maka permukaan obat menjadi lebih luas. Jadi paparannya pasti luas. Karena dia akan terekspos sama udara. Nah, kita kasih masuk puyer adalah kita kasih masuk dalam kapsul untuk mengurangi ekspos dari udara. Karena kalau dia misalnya dalam bentuk tablet, sebenarnya ada lapisannya itu obat. Kalau dia bentuk tablet, ada coated-nya. Itu coated-nya adalah gunanya untuk menghindari paparan atau ekspos dari udara luar. Jadi sebenarnya seperti itu. Terus yang ke pertanyaan pertama, kenapa sih apa yang mempengaruhi absorpsi? Absorpsi itu sebenarnya banyak mempengaruhi. Yang pertama bisa karena interaksi obat atau interaksi makanan. Ya, jadi kalau obat disuruh kita minum sebelum makan, ya tolong diminum sebelum makan. Karena kalau dengan makanan artinya absorpsinya akan terganggu. Kan ada obat tidak selama ini selalu kita mengenal yang terkenal di masyarakat adalah minum obat setelah makan. Nah, setelah makan, setelah makan, setelah makan, setelah makan. Padahal ada obat yang diminum sebelum makan. Maka ada kode penulisan resep kan ada kita dengar AC, anticunam, ada namanya postcunam. Jadi kita harus tahu deh di mana obat ini diminum, apakah memang sebelum makan atau sesudah makan atau bahkan ada sementara makan obatnya. Ya, during eating, after eating atau before eating. Jadi semuanya bahkan ada seperti itu. Jadi gunanya ada tujuannya masing-masing. Satu, yang kedua adalah bisa karena interaksi obat. Contoh antasida ya. Misalnya obat pasiennya ada sakit ma dan semuanya kita kasih antasida atau mineral-mineral lainnya, misalnya zinc dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi absorpsi obat. Jadi kalau mau diminum jangan diminum bersamaan, kasih jarak. Ya jaraknya misalnya ya, kalau memang sebelum minum antasida, jadi harus minum obatnya misalnya setengah jam sebelum minum antasida. Atau kalau sudah terlanjur minum antasida, kasih jarak 2 jam. Nah, itu akan mempengaruhi absorpsi obat situ. Banyak sekali sebenarnya yang mempengaruhi. Flora normal usus bisa mempengaruhi, cancer ada tidak di kolon bisa mempengaruhi. Terus ada lagi namanya pasien DM ya, dia kan mengalami dengan vaskulopati ya. Itu mempengaruhi juga absorpsi di usus. Obat-obat di lambungnya ya, itu terjadi pasien DM itu terjadi perlambatan pengosongan lambung. Artinya obatnya itu akan terpapar dengan banyak rusak, terpapar dengan asam lambung. Jadi jangan heran kalau misalnya kita pasien DM kita kasih obat, kadang-kadang kita bingung kenapa tidak berhasil ini obatnya. Banyak sekali pasien DM yang obatnya misalnya dikasih dan susah untuk target pengobatannya, dosisnya sudah tepat kasih ya, bisa jadi faktor absorpsi bisa terganggu atau distribusi dan sebagainya. Oke, mungkin itu dan banyak faktor lain sebenarnya. Ya, mungkin yang sering kita lihat ya itu saja interaksi, bisa juga interaksi obat, bisa interaksi makanan. Oke, jadi baca baik-baik obatnya ya, apakah sebelum makan, sesudah makan, setelah makan. Aturannya ada masing-masing. Oke. Terima kasih dok. Dan mungkin dikembalikan pada penanya. Dan mungkin saya rasa
sudah puas. Kemudian kalau masih ingin bertanya bisa lewat chat Zoom lagi. Kemudian kita berangkat ke pertanyaan selanjutnya dari Rizka Labke Sulawesi Tengah. Izin dok bertanya, apakah ketika ada kuman resisten terhadap satu antibiotik, apakah selamanya itu akan resisten atau ada kemungkinan dia kembali sensitif di kemudian hari? Mungkin itu pertanyaannya dok. Oke, pertanyaannya kasih bagus sekali. Pertanyaan pertama juga bagus, aplikatif. Yang pertanyaan kedua ini sedikit ini ya. Jadi kalau dia resisten, apakah dia bisa menjadi bisa? Ya, dia akan kembali menjadi bakteri ini yang selama dia tidak terekspos lagi. Jadi si bakteri itu sebenarnya sama kita manusia ya, sebenarnya punya gen semuanya ada bakat masing-masing. Tapi ketika dia terekspos, maka dia akan on. Ketika dia maka dia akan off. Jadi gen itu bisa on off on off. Sama juga di bakteri seperti itu. Jadi sebenarnya dia kadang-kadang punya bakat untuk itu, ketika di expose baru dia on. Dan biasanya kalau bakteri misalnya dia resisten, kemudian berikutnya meskipun dia bilang ada kolonisasi bakteri resisten, ya kita lihat dulu waktunya. Kalau memang sudah lama itu biasanya dia akan berubah kembali, bakterinya akan dipenuhi kembali dengan bakteri-bakteri yang tidak resisten atau sensitif. Bisa. Mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin dikembalikan kepada penanya. Oke. Dan Atau saya tambahkan ya. Jadi beberapa itu ada sekarang strateginya adalah penggunaan antibiotiknya dia cycling supaya tidak terekspos dengan antibiotik yang sama. Misalnya di satu ruangan ICU, misalnya empirisnya apa, terus 6 bulan kemudian empirisnya jadi apa, 6 bulan kemudian apa. Jadi dia cycling dia punya antibiotik, tapi saya tidak tahu apakah itu evidence base-nya sekarang sudah bagus atau tidak, tapi itu salah satu cara supaya tidak terjadi selective pressure dengan antibiotik yang sama setiap di periode tertentu. Jadi dia cycling, dia punya periode penggunaan antibiotik. Oke. baik dok, terima kasih dok. Insya Allah sudah bisa menjawab ya pertanyaannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan ketiga dari Sandira Muhammad Isman. Izin bertanya dok, selain kultur bakteri, adakah metode yang cepat dan bisa dilakukan di perifer untuk mengetahui jenis bakteri yang menginfeksi pasien? Mungkin itu untuk pertanyaan ketiganya. Oh, adalah pewarnaan gram. Tapi susahnya adalah pewarnaan gram kurang sensitif. Ya, jadi kalau pewarnaan itu kita butuh jumlah bakteri yang banyak. Tapi minimal dengan pewarnaan gram kita tahu ini bakteri gram positif atau bakteri gram negatif kan. Jadi kita tahu oh ini gram positif nih. Oke, saya mau pakai yang gram positif. Yang kedua bisa kita lihat morfologinya, apakah dia Staphylococcus. Kan kita belajar tahu waktu satu, oh Staphylococcus begini modulnya, Streptococcus begini. Jadi kita bisa ada presumtif lah, meskipun bukan sesuatu yang gold standar, tapi kita bisa lihat, oh iya, makanya kalau oh kayaknya misalnya ada abses ya, kita lihat abses, kita gram, ternyata gram positif Staphylococcus ya, kita pakai gunakan gram positif. Gram itu sebenarnya sesuatu yang murah ya, cepat juga. Kalau kultur kan 5 hari, 3-5 hari. Kalau gram kan tinggal kita gram dan kita dapat. Dan yang kedua adalah yang kita bisa pakai adalah pengetahuan kita. Jadi misalnya pasiennya infeksi ISK, pasti di kepala tak adalah E. coli. Jadi kita harus tahu bahwa kuman-kuman dengan diagnosis ini, kuman yang paling sering apa? Jenis kuman penyebab infeksinya apa saja. Jadi kita harus oke, pasiennya demam tifoid, ya infeksinya tifoid. Oh, pasiennya misalnya faringitis bakteris, maka kita berpikir, oh ini strepto nih, Helicobacter hemolyticus. Ya kita bisa berpikir seperti itu berdasarkan data atau berdasarkan textbook atau ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya mungkin ini. Baik, mungkin dikembalikan kepada penanya dan insya Allah sudah bisa menjawab. Dan ini dok ada pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan pertanyaan yang tadi dari Aswin, dan pertanyaannya itu adakah saran dan masukan dok dalam hal penggunaan antibiotik 4 secara rasional untuk pasien OPNEM
karena erat kaitannya dengan LOS pasien opname. Beberapa pasien opname yang harusnya bisa dipulangkan tapi ditahan karena antibiotik 4 harus sekian hari misalnya. Oke. Dan bagaimana efektivitas terapi antibiotik 4 yang konversi ke antibiotik oral, Dok? Itu. Length of stay-nya dia memanjang. Kayaknya orang Itu manajemen. antibiotik intravena ya, bukan 4 IV maksudnya. Oh iya, oh IV ya. Oke, IV ke oral. Aswin ya. Ini biasanya pikiran-pikiran orang manajemen ini. Kalau length of stay kan semakin pendek dia punya durasi keperawatan, artinya semakin juga apa namanya, biaya dikeluarkan semakin sedikit. Jadi sebenarnya antibiotik itu semakin pendek semakin bagus. Kalau bisa cuma 3 hari saja. Tapi ingat, makanya saya bilang tadi, lihat klinisnya bagaimana, ada improve tidak, sembuh tidak, ya kalau tidak ya oke. Dan tidak perlu. Bahkan ya terakhir yang biasanya ikut kursus-kursus itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya pasien itu tidak perlu obat antibiotik oral lagi. Kalau kita nyatakan sembuh, ketika kita rawat dengan intravena, tidak perlu kita harus lagi ganti dia ke oral. Oral itu kan sistemik juga sebenarnya ya. Cuman bedanya adalah dia tidak melewati, bedanya adalah oral itu melewati fase absorpsi. Intravena tidak melewati fase absorpsi, jadi dia langsung masuk ke distribusi, masuk di intravaskular. Jadi sebenarnya sama saja. Apalagi kalau obatnya dia mempunyai bioavailabilitas yang bagus, bisa sampai mencapai 100%, maka dia akan diserap sempurna di usus. Tadi itu sama dengan seperti intravena. Jadi intinya kalau memang kita nyatakan dia sembuh dan tidak butuh lagi antibiotik, sudah sebenarnya tidak perlu antibiotik rawat jalan sampai ganti ke switch ke oral. Ya sebenarnya ya, cuman kita di Indonesia kadang kita jadi dokternya takut ya. Akhirnya antibiotiknya bukan sebagai anti infeksi tapi sebagai anti cemas. Anti cemas buat dokternya. Nah, karena bilang, kalau tidak aku kasih nanti mau kita tanggung jawab lah. Seperti itu lah. Padahal kan pemberian juga kalau tidak perlu kan tidak bagus juga untuk pasien. Namanya juga obat ya. Pasti tidak bagus, sesuatu yang asing masuk ke dalam tubuh itu tidak bagus. Ya mungkin itu deh. Jadi semakin singkat itu semakin bagus. Tapi lihat lagi markernya, clinical symptoms-nya, marker infeksinya. Kalau kita nyatakan dia sebenarnya infeksinya sudah sembuh, ya stop. Saya punya pengalamannya pasien anak-anak impetigo kemarin, jadi dikonsul, jadi saya kasih saja erythromycin 1 hari bersih, saya stop. Pasiennya bagus. Ya, jadi sebenarnya kita dengan semakin pendek kita mengurangi apa? Kita mengurangi selective pressure. Ya. Tadi yang saya jelaskan ya, selective pressure di awal. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Jadi supaya length of stay-nya juga tidak panjang. Kadang kenapa masih tinggal belum masuk antibiotiknya, Dok? Nah, kalau memang butuh, ya menurut tak, ya ganti saja ke oral baru kasih pulang. Kalau menurut tak bisa merawat jalan ya sudah, tapi masih butuh antibiotik ya kalau menurut tak bisa oral ya sudah, kasih saja oral, kasih pulang rawat jalan. Bagus tuh untuk manajemen rumah sakit, disayang sama direktur. Baik, terima kasih banyak Dok atas jawabannya. Kemudian mungkin dikembalikan kepada penanya, semoga bisa menjawab ya. Dan ini Dok ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Imam. Izin bertanya Dok, tentang pandangannya bidangnya Kakak tentang pan resisten atau total drug resisten. Oke, pan-drug resisten ya. Ya kalau masih ada? Kadang kami dapatkan hasil kultur dan tes sensitivitas yang sudah resisten semua. Ya mungkin itu. Oke. Kalau dapat yang seperti itu baca doa. Jadi kalau dapat seperti itu toh yang pan-drug resisten, begini deh ya, di tubuh itu sebenarnya ada antibiotik. Pernah dengar antibiotik peptid toh? Ada itu antibiotik di kulit, di mana itu kita punya antibiotik. Trombosit itu menghasilkan antibiotik.
Apa bagusnya antibiotik dalam tubuh? Dia punya charge itu beda dengan charge yang antibiotik yang dari luar. Jadi biasanya charge-nya negatif atau positif ya, saya lupa. Jadi beda, jadi bisa bersinergis. Jadi kadang obat itu dites di luar tidak bermanfaat, ketika masuk dalam tubuh itu lain cerita. Jadi selalu tuh beda tes lab sama secara di dalam tubuh. Ya, jadi kan di tubuh itu ada efek fisiologis dan semuanya ya. Termasuk antibodi kita turut bekerja. Antibiotik termasuk itu bisa bekerja. Kalau dapat yang XDR atau PDR pandrak resisten seperti itu ya, mau tidak mau ya kita akan coba dengan makanya kita perlu tadi dibilang kita tahu karakteristik antibiotiknya. Ada tidak dia concentration dependent kah atau time dependent kah? Mainkan, kasih naik dosisnya, dia resisten, kasih naik dosisnya. Kalau dia Cmax-nya kasih naik ke antibiotiknya. Kalau dia concentration dependent atau kalau dia time dependent ya kita berikan modifikasi cara pemberiannya. Atau kita kombinasikan antibiotiknya. Jadi ada antibiotik namanya ada yang bersifat sinergisme, ada yang bersifat kontradiksi, ada yang bersifat additivity. Artinya apa? Kalau dia sinergisme, biasanya antibiotik A tambah antibiotik B, itu kekuatannya jadi 5. Jadi misalnya 1 tambah 1 jadi 5. Jadi dia tambah kuat ketika dia sama-sama. Contoh ya, paling sering dipakai sebenarnya ampicillin dengan aminoglikosida. Di anak tuh ampigenta atau septaami. Nah, itu biasanya itu yang bersifat sinergisme. Ada antibiotik kalau dikasih A tambah B, justru baku tolak belakang kerjanya jadi 0. Ya, saya nggak sempat dikasih masuk karena itu saja tadi panjang sekali menurutku. Jadi saya kasih hilang. Kemudian ada yang obat yang bersifat additivity, antibiotik A tambah antibiotik B, itu kerjanya justru satu-satu. Meskipun kita kasih sama, tapi kerjanya masing-masing. Tidak sinergis kerjanya. Jadi kita harus tahu juga seperti itu. Jadi kadang ya silahkan dikombinasi, kemudian modifikasi cara pemberiannya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pasien. Kadang itu dilakukan di ICU seperti itu. Kalau sudah dapat antibiotik yang PDR dan SDR. Yang kedua lagi, pola antibiotik di tiap rumah sakit itu beda-beda. Tipe A, tipe B, tipe C itu akan beda. Kalau yang PDR ini biasanya akan kita dapat di tipe A. Kalau tipe C itu jarang. Kalau saya lihat peta kuman Indonesia ya, berdasarkan tipe rumah sakit, naik sedikit itu yang sedikit-sedikit nakal itu di tipe B. Tapi masih bisa kita pakai meropenem, pangko, dan semua. Kalau naik di biar meropenem tidak bisa vancomycin jadi cara farmakologis bagaimana apa yang kita bisa lakukan dengan kasih dia punya obat kombinasi dan sebagainya, dan jangan lupa berdoa. Oke, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih banyak Dok atas jawabannya, dan mungkin dikembalikan kepada penanya kembali. Insya Allah sudah bisa menjawab ya, semoga. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya Dok, dari Muhammad Zakir Hamani. Izin bertanya Dok, kiranya pada kasus sepsis ataupun sudah masuk dalam fase shock sepsis, pilihan antibiotik lebih bagus prefer antibiotik yang farmakokinetiknya time dependent atau concentration dependent, ataupun bisa mix Dok? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kalau sepsis biasanya kita akan berpikir dia hidrofilik atau hidrofilik atau lipofilik. Kalau kita sepsis kan kumannya di intravaskular ya. Jadi mau tidak mau kita harus cari antibiotik yang bisa bertahan di intravaskular, yaitu kuman yang bersifat hidrofilik ya, bukannya lipofilik. Nah, kalau dia bersifat hidrofilik, biasanya antibiotik yang bersifat hidrofilik itu rata-rata time dependent. Ya kayak beta-lactam ya, kalau sepsis itu biasanya kita pakai beta-lactam, itu paling bagus. Dan yang cari yang bakterisida. Maka jarang itu pakai misalnya quinolone, pasien sepsis pakai levofloxacin. Nah, kecuali ada infeksi di jaringan baru pakai quinolone. Kalau dia betul-betul murni di intravaskular ya sudah harus pakai yang bersifat hidrofilik yang bisa bertahan di intravaskular. Yang kedua, jangan lupa cari sumber infeksinya di mana.
Karena tidak mungkin ada kuman ujuk-ujuk langsung masuk di dalam darah. Pasti ada sumbernya. Di mana masuknya nih? Mana port de entry-nya? Ya, di mana tempat masuknya? Karena percuma kita bombastis semua antibiotik, ternyata sumbernya masih ada. Jadi harus cari tahu kalau ada pasien sepsis pasti lewat kumannya ini lewat mana? Lewat saluran kemih kah? Lewat saluran pernafasan kah? Atau lewat mana? Jadi kita harus juga talangi dia punya source. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya kembali dan mungkin dikembalikan kepada penanya, semoga bisa menjawab. Dan ini masih ada pertanyaan lagi dok, dari Ilham Said. Izin dok, jika sampai hari ketiga tidak ada perkembangan klinis, berarti antibiotik sebelumnya harus langsung dihentikan ya, atau bisa dikombinasikan dok? Mungkin itu pertanyaannya dok. Oke. Kalau misalnya sampai hari ketiga ternyata dia misalnya sama saja dengan klinisnya pada hari pertama atau bahkan lebih buruk, maka harus berpikir ganti. Ya. Kemudian lihat juga marker infeksinya, misalnya leukositnya yang paling gampang. Biasanya itu akan sejalan. Ini tambah jelek, pasti leukositnya juga tambah naik. Ya, jangan pakai satu parameter. Ya. Jadi gunakan parameter yang lain supaya saling mendukung. Ya, sinergisme parameter. Jadi seperti itu. Kalau saya dengan hari ketiga tidak ada, ya upaya ganti. Karena di hari ketiga itu pasti ada, kalau memang antibiotiknya cocok, pasti ada kelihatan perbaikan klinis. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin Ya. dikembalikan kembali pada penanyanya, insya Allah semoga bisa menjawab. Dan ini pertanyaan sebelum terakhir, izin bertanya, apakah bisa dijelaskan kembali mengenai tipe dependen dan dosis dependen pada antibiotik dok? Masih kurang paham tentang hal ini. Ya, oke. Ini sih agak susah memang. Jadi dose dependent artinya dia membutuhkan rasio antara, kan ada tebak tadi MIC ya. Saya searching ulang. Nah. Nih ya. Ya, jadi ini saya jelaskan singkat saja. Oke, jadi ini kan MIC ya garisnya ya, garis hayalnya ini MIC. Jadi kalau kita kuman ini adalah konsentrasi minimal yang dibutuhkan supaya kuman itu mati. Ketika kita kalau dia bersifat konsentrasi dependen, maka dia butuh konsentrasi puncak atau Cmax. Semakin tinggi rasionya, daya bunuhnya juga semakin tinggi antara Cmax sama MIC-nya. Artinya semakin lebar kini jaraknya, nah. Jadi kalau dia tambah naik lagi begini, semakin lebar, maka dia butuh. Kalau dia tambah naik seperti ini, ya artinya semakin lebar, maka daya bunuhnya akan semakin bagus. Tapi hati-hati, jangan sampai kasih naik dosis, tapi dosisnya sampai ke dosis toksik. Ya. Yang jelas sampai dia hanya dosis terapi saja, terapeutik. Kemudian kalau yang ini, yang bersifat time dependent, dia tidak butuh Cmax seperti ini. Jadi dia butuh hanya berada di atas MIC seperti ini. Dia tidak butuh konsentrasi puncak. Jadi makanya ini biasanya diberikan di drips, ya pelan-pelan masuknya, atau dipakai sirim pump masuk berapa menit. Jadi dia akan masuk dan dia berada di atas terus di sini. Sepanjang dia berada di atas terus seperti ini, maka dia bisa bekerja untuk membunuh bakteri. Mungkin itu mudah-mudahan ditangkap. Oke, terima kasih dok atas penjelasannya. Dan mungkin dikembalikan kepada penanya apabila belum puas bisa ditanyakan kembali. Dan ini ada pertanyaan terakhir dok dari peserta atas nama Adi Surya, mungkin ingin menggunakan fitur langsung on mic saja ya, dan mungkin kepada peserta atas nama Dr. Adi Surya dipersilakan untuk on mic kalau masih ada di Zoom. Mbak saya ditanya SPJ. Ya, Assalamualaikum dok. Izin dok, lagi di jalan saya. Dok,
bagus banget dok. Kami di klinis itu biasanya terkadang nggak sampai kepikiran sampai seperti ini mikirin antibiotik. Apalagi kalau di kardio sesuai dengan guideline biasanya pada kasus-kasus infektif endokarditis dok. Kami kan sesuai guideline lah ya, empirical, jangka panjang tuh dok. Apalagi kalau pasien-pasien dengan reumatik itu bahkan sampai 40 tahun menggunakan antibiotik dok. Yang menjadi masalah kami di kardiologi itu ataupun pediatrik kardiologi itu biasanya kita di Indonesia kan agak tidak disiplin dok. Pasien-pasien kita untuk menggunakan antibiotik jangka sangat panjang bahkan sampai 20 sampai 40 tahun untuk rheumatic heart disease atau pada pasien-pasien dengan infektif endokarditis yang 14 hari atau intravena dengan berbagai macam antibiotik. Yang pertama dok, untuk yang kasus akut infektif endokarditis biasanya kami dapat pasien-pasien dengan sudah termasuk myokarditis dan adanya renal dysfunction. Itu antibiotiknya seperti apa dok? Sedangkan antibiotik usulannya atau empiricalnya itu biasanya mengganggu atau berbentuk nefrotoksik. Itu yang pertama dok. Apalagi pada anak-anak usia 11 sampai 40 tahunan biasanya kan ya sudah terganggu renal functionnya. Terus yang kedua dok, kalau misalnya dalam kondisi rheumatic heart disease yang harus menggunakan long antibiotic usement itu tiba-tiba sometimes dia harus berhenti dok. Mungkin ada pengalaman dia memberhentikan sendiri ya, kita tahulah kondisi geografis dan topografi kita, kadang-kadang pasiennya lebih banyak di pegunungan dan lain-lain. Kita juga tidak bisa menyediakan antibiotik setiap saat dengan kondisi seperti ini. Itu gimana dok? Apakah kita mulai dari awal lagi untuk menghitung selama 40 tahun atau seperti apa? Soalnya dalam guideline kami pun belum ada patokan resmi. Mungkin kalau ada dokter spesialis anak juga di sini kita bisa diskusi. Soalnya ini masih menjadi tantangan dan sampai saat ini kejadian rheumatic heart disease di Indonesia itu khususnya di Sulawesi Selatan masih sangat meningkat dan sangat banyak dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih dok Aldi Surya ya. Pertanyaannya susah kayaknya ini. Saya coba menjawab. Begini ya, endokarditis atau penyakit jantung reumatik itu sebenarnya paling banyak ya. Kita kenal dulu kumannya. Kumannya itu paling banyak sebenarnya dari flora normal mulut. Ya. Nah, jadi ada tahu jadi oral hygiene itu penting sekali. Ya biasanya pasien-pasien begitu biasanya dia akan ada gangguan di oral hygiene, ada karies dan semuanya akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah, akhirnya si kuman itu menempel di dinding di jantung. Jadi awalnya dia tidak ada infeksi, cuman ada luka di jantung, endokardnya. Ya, endokarditis awalnya belum infektif. Cuman karena oral hygiene-nya tidak bagus, jadi secara secara irregular itu kita akan terjadi namanya transient bakteremia di dalam darah kita. Jadi kalau kita misalnya sikat gigi tuh ada darah, kuman dari mulut masuk ke pembuluh darah. Kemudian di pembuluh darah terjadi transient bakteremia. Kalau ada endokarditis, maka si kuman tadi yang tadinya lewat-lewat saja dia akan menempel. Maka terjadilah infektif endokarditis namanya. Ya. Jadi penyebabnya paling banyak itu Streptococcus ya, viridans yang menjadi penghuni flora normal mulut, dan itu sangat Streptococcus itu untuk saya Adi juga tahu ya. Penisilin itu susah didapat di Indonesia ya dok ya. Jadi kalau pasien jadi ada pengalaman ini sama Prof siapa namanya, Prof Peter. Jadi dia pasien endokarditis karena dia susah sekali penisilin di sini, akhirnya pakai ceftriaxone ya. Kita selalu pikir bahwa ceftriaxone akan lebih bagus dari penisilin, ternyata tidak. Makanya saya bilang tergantung kumannya, siapa yang kita lawan, dia bagusnya untuk bakteri apa. Ternyata dia ke Singapura, di Singapura cuma dikasih penisilin dan pasiennya membaik dalam sini dengan ceftriaxone ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi penisilin itu sangat susah di Indonesia, jadi sehingga tergantung. Tadinya Streptococcus itu sangat bagus penisilin, karena tidak ada akhirnya kita pakai antibiotik yang baru. Yang kedua, kasus endokarditis itu kayak kasus biofilm yang seperti saya jelaskan tadi. Ya dia itu kayak biofilm. Jadi ada vegetasi ya. Nah, vegetasinya itu biofilmnya. Yang saya bilang tadi itu yang kayak diselimuti ya. Itu dari vegetasi itu yang melepas kuman pelan-pelan.
Nah, yang kita tangkap biasanya yang beredar di dalam darah itu adalah yang plankton, yang lepas dari akan dikultur sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa tangkap ini bakteri, kapan dia lepas dari vegetasinya. Nah, yang gampang kita bunuh adalah yang lepas itu. Jadi biasanya kok kita kasih, pasiennya tidak demam nih. Tapi jangan salah, vegetasinya masih ada. Yang susah kita matikan adalah seperti yang ditanyakan sama dokter Adi adalah bahwa si vegetasinya ini yang sulit sekali untuk kita hancurkan. Karena dia membentuk biofilm, makanya dia pengobatannya jangka panjang. Itu pun jangka panjang belum tentu berhasil. Sangat susah untuk ditembus. Jadi kadang-kadang ada pendekatan operatif ya, kalau memang indikasi operasi, mau tidak mau vegetasinya itu diangkat. Begitu deh dokter. Iya dokter, begitu dokter. Gitu toh. Iya. Karena pernah kebawa kasus endokarditis waktu sekolah, jadi lumayan saya tahu kasusnya lumayan ada di terusnya waktu itu saya baca case report waktu itu. Jadi bagaimana aspek dari mikrobiologinya sama farmakologi. Jadi itu susahnya ketika dia ini terus itu memang harus pengobatan jangka panjang. Jadi ada beberapa kasus biasanya kalau bentuk biofilm dia akan jangka panjang. Osteomyelitis itu juga bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kita pakai karena dia kasusnya begitu. Endokarditis juga membentuk biofilm ya. Nah, karena memang seperti itu. Tapi ya mungkin karena pertimbangan khusus ke jenis operasi kan jantung agak gimana ya. Jadi akhirnya bilang oh pertimbangannya kita kasih antibiotik dulu kalau memang membaik. Tidak, kalau tidak akhirnya mau tidak mau tindakan operasi untuk angkat itu dia punya vegetasi. Yang pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau kasusnya misalnya anaknya ada gangguan ginjal. Nah, ini adalah salah satu faktor yang bisa menggagalkan juga terapi. Sangat sulit ya. Ketika terjadi gangguan ginjal, maka konsentrasi, terutama obat-obat yang nefrotoksik, maka konsentrasinya pasti kita kasih turun berdasarkan GFR-nya kan, atau creatinine clearance-nya. Ketika itu dikasih turun, seperti saya bilang tadi, apakah kita yakin konsentrasi yang sampai di tempat infeksi itu akan konsentrasinya akan sama, dicapai dengan yang kita butuhkan. Jadi misalnya di sana butuh 5 mikrogram. Ketika kita minum 500 mg, apakah 5 mikrogram itu akan sampai ke sana? Nah, itu yang susah. Apalagi ditambah lagi dengan dikurangi karena terjadi proses gangguan di ginjal. Jadi mau tidak mau akan dikurangi dosisnya supaya ada penyesuaian dengan gangguan ginjal. Jadi itu kalau kondisi seperti itu memang biasanya akan sangat sangat sulit untuk diobati karena ya penyesuaian dosis dan sebagainya. Saya belum pernah ada pengalaman seperti itu, cuma saya bayangkan pada kasus yang bukan endokarditis saja sulit, apalagi dengan pada kasus-kasus endokarditis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Ya, tetapi kan kembali lagi daripada tidak dikasih, yang ini diberikan dengan penyesuaian dosis. Ya, tapi kalau dia HD, ya kalau dia HD, menurutku dia HD reguler. Mungkin ada dokter Ims Munandar bisa kasih tambahan ya, ada penyakit dalam di sini. Kalau dia hadir reguler, saya pikir tidak akan masalah. Kita akan berikan saja sebagai dosis, kan lagian juga nanti dia akan di apa namanya, di hemodialisis. Bagaimana Isdar mungkin? Munandar atau yang lain kalau ada begitu, yang pada kasus-kasus HD tetap tuh dosisnya akan sama. Kalau dia menggunakan HD secara reguler. Oke, tidak ada Isdar. Oh iya Kemudian dok, yang berikutnya satu apa? lagi dok, tadi dok, kalau misalnya sometimes si pasien pernah drop out lah, kayak kalau misalnya di Oh, apa drop out. TB, ya. Drop out Terus apakah antibiotiknya kita dia. mengulang dari awal atau gimana? Kalau drop out ini kan belum ada ya gejalanya kalau untuk endokardis, tidak kayak TB toh. Kalau misalnya ada kategori drop out dan Iya dok, sebagainya, tekanan darah dan belum sebagainya. ada. Kayaknya ya mungkin ya lihat kembali klinisnya, apakah dengan berhenti antibiotik kondisinya kembali kayak memburuk dibandingkan dengan pada saat dia aktif, ya mau tidak mau ya kita ulangi sesuai dengan apa yang klinisnya yang ditunjukkan. Seperti itu. Kalau saya sih, karena kita lihat klinisnya lagi kembali. Apakah Siap dia dok, siap. memburuk ketika dia stop, ya mau tidak mau ya kita harus obati lagi seperti kayak awal. Jadi mungkin akan lebih tambah lama lagi sambil follow up.
Atau kita tetap hitung, tapi setelah itu kita follow up pasiennya ternyata dengan misalnya harus berapa, misalnya 2 bulan, karena dia sempat stop, ternyata dalam 2 bulan tidak membaik, ya mau tidak mau ya ditambah. Yang penting respon obat masih bagus terhadap klinis. Baik, Dok. Itu mungkin Ngerti, kalau ngerti. kasus Makasih yang berat banyak, itu sih. Dok. Ya, mudah-mudahan menjawab. Siap, Dok. Ngeri, Amin, ngeri, amin, Pak. ya, Dok. Makasih, Dok. Ya, makasih. Baik, terima kasih Dokter Munawir atas jawabannya dan Dokter Adi Suri atas pertanyaannya yang menciptakan diskusi yang Masya Allah. Dan ya mungkin ini ada tanggapan terakhir dari pertanyaan sebelumnya, anonim Dok. Dokternya itu bertanya kembali, bisa mungkin dijelaskan Dok, kapan antibiotik itu kita kerja time dependent dan kapan concentration dependent. Dan dari hal tersebut, apakah ada jenis kuman tertentu begitu, Dok? Mungkin sekian pertanyaannya, Dok. Nah, terima kasih ya. Jadi sebenarnya tidak ada jenis kuman tertentu. Jadi yang pertama yang kita harus tahu adalah ini kumannya apa, antibiotik apa yang bisa cover dia, antibiotik apa yang bunuh dia. Mau dia time dependent atau apa ya terserah, itu urusan belakang. Yang kedua adalah lihat tempat infeksinya di mana, site infectionnya, apakah secara farmakokinetik obat itu bisa sampai ke situ atau tidak. Ya misalnya di jaringan tuh kulit itu atau di tulang itu kan lebih bagus kita pakai lipofilik dibandingkan hidrofilik. Apakah dia akan sampai ke sana atau tidak? Itu dan dependen atau konsentrasi dependen biasanya kita mainkan pada kasus-kasus ICU, ya kasus-kasus ICU. Tidak, kalau itu di oral enggak bisa kita mainkan, enggak bisa kita atur, toh enggak mungkin kita atur kalau pemberian oral ya. Kalau injeksi apa itu biasa dimainkan kalau di ICU, kasus-kasus ICU seperti itu. Yang kasus-kasus berat memang yang butuh pendekatan farmakologis yang perlu modifikasi pemberian obat, itu biasanya kita berikan di kasus-kasus itu, banyak dimainkan di kasus ICU dan pemberiannya secara intravena. Kalau kasus oral yang sehari-hari misalnya di puskesmas dan sebagainya, itu jarang kita lakukan modifikasi seperti itu. Jadi ya tahu time dependent yang mana concentration dependent ya. Tapi untuk modifikasi pemberiannya ya biasanya kita mainkan di ICU. Terus yang pertimbangan pemilihan antibiotik seperti saya bilang tadi, tahu kumannya apa, pertimbangan hostnya apa, terutama site infectionnya di mana, sampai tidak antibiotiknya ke sana secara farmakokinetik. Maka kita perlu tahu yang mana hidrofilik, mana lipofilik, dan sebagainya. Mungkin itu, atau tidak menjawab gitu. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas jawabannya. Mungkin dikembalikan kepada penanya, semoga bisa menjawab ya. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan kembali, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, mungkin bisa langsung menghubungi panitia. Nanti panitia mungkin akan hubungi lebih langsung dokter. Dan ya, dikarenakan ini sudah bicara, sebagai ucapan terima kasih dari panitia, ini ada sertifikat yang dibuat dari panitia kepada Dokter Munawir karena sudah membawakan materi tadi. Baik. Mungkin Ya, teman-teman panitia bisa share screen. Alhamdulillah. Oke. Widit Radar. Mantap. Oke, berikutnya Dokter Rizko pemateri. Dan mungkin bagi kakak-kakak, teman-teman, dan dokter-dokter yang masih bisa on cam, diharapkan untuk on cam, dan saya izin untuk mengkomando dokumentasi. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ada orang Aceh juga nih. Halo Aceh Sikil. Mana Kak Wia? Masih ada Kak Wia? Taunya di Ambon. Kak Wia di mana ke? Ambon? Di Ambon Di deh. Mas, nanti dia jalan-jalan di Ambon. Iya, buat mie anu. Apa itu? MYRC Camp. Silakan Bun. Di anu di Jembatan Merdeka.
Iya, jembatan Merah Putih. Oh, yang gambar merah Sama putih. sama Kak Yanti. Oh, Raja Yanti. Ditutup dulu baru nostalgia. Oh iya. siap, siap, siap. Iya Pak Bos. Dimarahin Miki. Baik, mungkin untuk halaman selanjutnya yang kedua, 1, 2, 3. Ya, mungkin sekian untuk sesi dokumentasi dan disampaikan banyak terima kasih kepada Dr. Munawir atas materinya dan juga disampaikan terima kasih banyak kepada para penanya tadi yang sudah memberikan pertanyaan yang keren, Masya Allah. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri agenda Madinah pada malam hari ini, akan ada agenda pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Akh Muhammad Hussein Al-Asajad. Mungkin kepada Al-Akh Hussein, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dokter dan kakak-kakak, ikhwani wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Marilah sebelum kita menutup acara yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menengadahkan tangan serta menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا الله Ya Rabb kami, Engkaulah Tuhan yang menjadi satu-satunya tempat kami melangitkan doa dan harapan. Kembali kami bermunajat kepadamu, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hari ini kami berkumpul pada Zoom kali ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah langkah-langkah kami sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhai. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, serta pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapatkan selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, Ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pahlawan kami, dan para pendahulu kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang selamat. Ya Allah yang Maha mendengar, sesungguhnya Engkau mendengar doa-doa kami, maka kami memohon kepadamu agar Engkau mengabulkan doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Syukur Dokter. kepada Hussein atas pembacaan doanya. Dan dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara Madinah. Dan saya ucapkan
Terima kasih banyak atas perhatian seluruh peserta. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.